Yap, itu kita di salah satu pegunungan di Swiss. Dan perjalanan kita dimulai dari sini. Kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Etihad. Lamanya penerbangan sekitar 16 jam dan kita akan transit di Abu Dhabi. Sini aja ya. Boarding time. Setelah perjalanan panjang dan transit yang cukup lama, akhirnya kita sampai juga di Swiss sekitar jam 8 pagi. Dan langsung naik kereta menuju pusat kota Zurich. Kita mau kemana dulu ini, Sir? SIM card dulu aja ya? SIM card dulu. Ke sana sih katanya. Iya. Yuk, yuk. Sir. Hampir aja tragedi. Koper kita nyangkut di rel tram. Nggak jauh dari stasiun utama Zurichnya itu, cuma sekitar 5 menit jalan ya. Kita pilih providernya yang Salt, dan harganya 60 CHF untuk unlimited data 30 hari. Itu kurang lebih 1 juta. 1 juta ya, kurang lebih 1 juta. Udah kita banding-banding, paling oke lah. Sekarang kita lagi jalan ke Transa mau beli peralatan hiking yang kita butuhin nanti pas buat hiking. Kita jadinya beli ini aja nih, water filter tadi. Ini tuh harganya 64,9 CHF, guys. Kita beli yang ukuran segini, 227 gram. Itu 9,9 CHF. Lagi kita beli ini nih. Nah, ini spikes gitu buat jalan di glasier gitu lah. Jadi kayak dipasangin di bawah sepatunya gitu. Yuk, sekarang kita jalan ke stand. Perlengkapan outdoor di Transa ini lengkap banget sih. Kalau nggak dikejar-kejar waktu mungkin bisa ngabisin waktu berjam-jam di sana. Jadi kita tadi lagi mau ke Migros, terus ngelewatin sungai di pinggir jalan. Ternyata sungainya tuh bening banget, sampai bisa lihat kayak ada banyak ikan gede-gede gitu di dalam sungainya. Sama banyak bebek gitu berenang gitu, lucu banget. Hampir terlambat naik kereta kita. Sampai pisan kita lari-lari. Iya. Jadi kita tuh kereta dengan koper ini yang sangat besar. Nggak dapat tempat duduk, ya udahlah kita menikmati di sini aja sambil lihat pemandangan, sambil makan siang roti dari pesawat tadi. Akhirnya sampai di stans. Iya, akhirnya sampai di stans. Nggak begitu jauh. Berapa ya? 40 menitan ya? Ya, kurang lebih. Sekarang kita lagi jalan mau ke Airbnb-nya. Nggak begitu jauh sih, kurang lebih 1 kilo. Kota Stans ini indah banget sih karena terletak di kaki gunung gitu. Dan pusat kotanya ini salah satu yang terindah di Swiss. Wah, ini keren banget nih kotanya. Iya. Backdropnya gunung tuh. Wow, gimana sih? Keren banget ini sih. Iya. Bagus banget.
Ini penginapan kita kayaknya di ujung situ tuh. Melalui jalan ini nih, jalan bebatuan. Terus ke sana. Sis. Ya, ternyata tadi nggak salah jalur ya. Cuman harusnya kita kayaknya masuk ini jalurnya jangan pejalan kaki deh, tapi mobil. Biar jalurnya tuh halus gitu. Kalau nggak tadi jadinya masuk jalan yang setapak-setapak ya Cile. Iya. Yang kerikil-kerikil. Jadi kita turun lagi, nyari jalan yang muter dikit tapi halus lah jalurnya. Kalau nggak, aduh. Ini sih gue makan sandwich udah kebakar lagi kayaknya. Udah sampai akhirnya. Nemu juga akhirnya. Iya. Itu tuh kayaknya sih Airbnb Gander. Freddy, oh iya benar tadi. A little bit space. A little bit. Yeah. Okay. Okay. Good. Got it. Here. Oh, so many of them. The water is good for drinking. Oh. Okay. Here is cold. Mm-hmm. Here is hot. Okay. Tadi udah mau jalan tapi ternyata tiba-tiba hujan. Sekarang mah tapi udah ngecilin. Ready. Bisa pergi. Kita terjang aja hujan. Kita harusnya hari ini sore ini tuh begitu nyampe Airbnb harusnya tadi naik kereta gantung di sini nih, kereta gunung sini, Steinsenhornbahn buat ke atas. Terus rencananya jalan kaki turun gitu ya? Ya, ini untuk kereta gunung Cabrio. Yang Cabrio. Satu-satunya di dunia deh katanya sih begitu. Jadi kereta gunungnya mah nggak Cabrio, kereta gantungnya. Oh, gondolanya ya? Iya, gondolanya ya. yang Cabrio, jadi itu nggak ada atap gitu, terbuka. Ya. Tapi kita nggak jadi tadi soalnya hujan ya. Dan dingin banget itu, kayak ternyata tuh lihat gunung belakang masih putih semua. Habis keliling-keliling kota Stans, malamnya kita tutup dengan makan Indomie goreng pakai telur. Pagi kita lagi mau trekking, kita siap-siap sarapan dulu. Kemarin udah beli susunya buat Anda di Stans. Kita pilihnya granola bite soalnya crunchy gitu ya, enak. Udara 2-3 derajat nih, dingin iya, banget. Dingin, tapi dinginnya tuh nggak yang ada angin gede gitu loh. Iya. Jadi cukup masih oke lah. Okay, Nah, kita sekarang lagi jalan mau ke stasiun ini. Udah tinggalan 2 kali kereta. 2 kali jam ya. Harusnya 7.10 ketinggalan, terus 7.40 ketinggalan. Ya udahlah. Airbnb kita tuh sekitar berapa ya? 15 menit kali ya dari stasiun jalan ya. Iya. Terus yang itu private room, jadi si orang yang punya apartemennya masih tinggal di situ juga, hanya satu orang aja, kayak bapak-bapak pensiunan gitu. Di situ kita ada kamar, dikasih kamar sama kamar mandi sendiri yang di luar kamar mandinya, tapi private buat kita buat gitu. Kita aja. Paling yang sharing space dapur, ruang TV, dapur sama ada teras gitulah. Iya. Nah itu kita boleh pakai peralatan masak dia, terus disediain juga piring, sendok dan lain-lainnya kayak gitu. Ya. Paling bahan makanan aja sih kita beli sendiri. Bumbu-bumbu gitu kan. Sih boleh minta ya? Iya boleh. Kemarin minyak gitu. Kita ganti kereta jadi tadi dari Stans ke Hergiswil. Lalu ini sekarang di Hergiswil kita mau ke arah Alpnachstad. Dari kemarin kita nyampe sini semuanya tuh kayak ramah, terus membantu gitu tanpa kita minta tolong duluan. Juga tadi ada yang udah langsung datengin kita
ngebantuin kita nyariin, ngasih tahu platformnya, jamnya gitu Cil ya. Iya. Padahal kita nggak ngeliat orang itu sama sekali. Iya, kita nggak ngeliat orang itu sama sekali, tapi begitu kita turun dia tuh kayaknya ngeh gitu, kita lagi di kereta nanya ke orang lain. Jadi begitu kita turun dia langsung kayak nawarin bantuan, ini nih, ini jalurnya, ini jamnya gitu. Ya ampun, baik banget di sini orang-orangnya. Jalan lagi, kita harus pencet ya Dan. Ya. Kita tuh tadi udah nyampe di stasiun Afnakstad ya. Terus kita harus turun di situ. Ya, kita pikir pintu si keretanya tuh bakal terbuka otomatis ya. Terus tiba-tiba jalan lagi keretanya. Hah? Ternyata harus dipencet dong pintunya, nggak semua pintu keretanya terbuka otomatis ya Cil ya. Iya. Jadi sekarang kita berhenti di stasiun selanjutnya. Dan ya udahlah, nunggu kereta selanjutnya kan 20 menitan. Kita jalan kaki aja lah, sama aja 20 menit ke sana kan. Kita lihat di Google Maps. Tapi bagus susah mau hubungannya. Seger banget woy. Tujuan kita akhirnya sampai lagi. Iya, di Afnakstad. Harusnya kita tadi turun di sini. Jadi sebelum stasiun kereta gunungnya itu ada jalanan kecil ke atas untuk jalur trekkingnya seperti itu tuh. Ke stasiun kereta itu belakangnya ada stasiun kereta gunung ya. Ini jalurnya ke atas. Tujuan kita Pilatus 4 jam dari sini. Tiba-tiba snowing, bukan hujan. Snowing. Iya, tuh. Nyangkut di rambut lo tuh esnya. Wah, pas sekali ya, buat tempat makan siang kita. Gila sih, perfect for lunch. Wow. Duduk, chef ice. Bon appetito. Tada. Dan kita roti selai sama telur rebus. Kayak garam merica dari pesawat. Mantap, ini udah enak banget ya Den. Simple tapi enak. Wow. Oh sih.
Ternyata kita ini baru sampai di Amsingen, bukan Pilatusnya. Dan Pilatus masih 2 jam, tapi 3 jam gitu. Dan kaki udah cukup sakit ya. Jadi sekarang udah jam 2 lebih juga. Kayaknya kesorean deh. Kalau ke sana bisa nyampe jam 4, jam 5 belum turunnya ya. Belum turun dan kelihatannya nggak ada kereta gantung turun kereta yang langsung gitu. Yang langsung ke bawah. Jadi kita udah jalan turun aja sekarang, cukup sampai Amsingen saja. Treknya juga masih banyak bersalju dan agak licin gitu ya. Iya bener. Yuk jalan turun aja kita. Jalan turun, kedinginan dan kelaparan ya. Jadi kita ngegodok ini dulu, energen sama mie gelas. Mie gelas. Duh gila dingin banget. Jadi rasanya tuh ya, walaupun winter tuh mereka terangnya lama, tapi tetap aja makin sore tuh makin dingin. Pagi, jadi kemarin tuh kita dari Pilatus itu udah nggak sempat rekam lagi karena udah capek banget. Dan kaki juga udah sakit-sakit. Kemarin tuh jam 8 malam deh kita baru nyampe Airbnb-nya lagi. Kita sekarang mau beberes dan nyiapin bekal buat makan siang nanti. Karena kita mau pindah kota dan pindah Airbnb ke daerah Stolden. Sarapan dulu. Ini sarapannya roti pakai telur dan susu. So you work with this? Yes. Sebelum check out kita sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan Freddy, host Airbnb kita. Jadi profesi dia itu dulunya seorang tukang pos dan sekarang udah pensiun. Do you usually eat that with bread? Freddy ini nggak begitu fasih bahasa Inggrisnya. Jadi komunikasi kita kebanyakan menggunakan translator gitu. Yes. Brot, butter, and Brotaufstrich. Dan memang kebanyakan orang Swiss berkomunikasinya itu dengan bahasa Jerman. Oke. Bye bye. Hujan jadi baru keluar pintu nunggu dulu di depan. Baru bye bye. Hujan, jadi kita malah nunggu di sini jadinya. Kan nggak enak ya masuk lagi. Sorry hujan. Sekarang kita udah sampai di Lucerne, mau jalan-jalan, nyari beberapa barang yang kita butuhkan dan groceries juga sebelum nanti kita lanjut ke Stolden. Jadi pertama kalinya itu ya kita diperiksa tiket kereta, lagi naik kereta. Iya, sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah ada petugas, baru kali ini doang ke arah kota gede ada petugas yang meriksa tiket kita. Tiket sama half fare card kita. Half fare card ya. Wow, apa tuh sih? Tadi beli roti coklat sama pretzel. Sudah, ini best sellernya katanya. Kayak coklatnya karamel gitu. Ada crunchy-nya enak. Sekarang kita cobain pretzelnya. Siam. Enak. Crunchy, lembut di dalam tuh. Asin. Kita sekarang mau ke Lake Lucerne. Tadi habis dari toko sport gitulah beli insole sepatu buat gua. Jadi supaya lebih tinggi. Dan ada pelindung kiri kanannya gitu. Ya, soalnya kemarin sakit banget nggak bisa jalan. Betul. Sekarang udah aman ya, udah ceria lagi. Habis belanja. Yap. Ini hasil belanjaan kita buat makan beberapa hari ke depan ya. Iya, beberapa hari ke depan. Gue peceng. Padahal belanjanya cuma dikit banget ya. Iya, dikit pisan lah. Dagingnya cuma ambil 1 buat 2 kali makan kayaknya. Kayak gue peceng pas. Tapi lumayan loh, daripada makan di restoran kan pasti jauh lebih mahal. Gue peceng sekali makan doang. 1 orang gue peceng ya. Iya. Kita mau ke arah Stolden. Pas kita naik tuh udah masih setengah jam sebelum keberangkatan, tapi keretanya udah ada. Tapi lebih baik duluan sih datangnya karena keretanya masih kosong, jadi masih ada tempat buat naruh koper. Soalnya ini lama perjalanannya ya. Lama, 2 jam 17 menit. Ganti kereta 2 kali kayaknya sih. Iya.
Kiri kayaknya deh. Sampai akhirnya di Stalden setelah 2 jam 17 menit. Jadi dari ganti keretanya itu waktunya mepet-mepet ya. Jadi harus langsung kayak udah prepare, oh ya ini platformnya ganti sekian, platformnya di mana, langsung lari gitu. Walaupun memang tiap stasiun beda-beda ya buat ganti platform. Ada yang cuma jalan ke depan kereta, ada yang naik turun, ada yang naik, ada yang turun gitu. Yuk kita sekarang ke Airbnb dulu. Di Stalden suasananya cukup sepi dan sunyi. Arsitektur di sini didominasi oleh bangunan-bangunan tua. Kita serasa kembali ke masa lalu. Bel dari gereja menggema dengan sangat jelas di seluruh penjuru kota. Ya, jadi ini tempat tidur malam kita di Stalden. Dari luar tuh penampakannya kayak rumah tradisional Swiss. Historical place gitu ya? Kayak historical place. Terus di dalamnya malah udah direnov sih. Cuman tetap tadi kita kan bawa koper gede gitu tuh. Dia kayak shock gitu. Terus dibilang nggak boleh disenderin di tembok, nggak boleh dikerek juga di lantai, harus diangkat katanya gitu. Jadi sama dia diangkat terus ditaruh di atas karpet. Dan nggak boleh juga di luar karpet itu pokoknya. Nah, lalu di sini tuh ada beberapa WC juga, terus ada kitchen juga yang bisa kita pakai bersama dengan tamu lainnya gitu. Apa tadi belanjaan kita sih? Jadi tadi kita beli tomat cherry tuh. Menarik banget tomat cherry-nya ya. Raspberry-nya enak, dan roti apel kita beli cobain karena itu Swiss produced, nggak mengkilap ya, keset. Lalu kita beli ini telurnya kita cobain beli yang Swiss produce-nya juga. Lalu ini penasaran banget sih sama ini keripik kentang rasa paprikanya. Mantap garam ini ya. Iya, ini dia seharga 1 Swiss franc. Kita beli, ada juga sih kayak di sini tuh, jadi kayak mau bikin sop tuh kita nggak usah beli bahannya masing-masing, dia udah ada satu kantong gitu yang isinya tuh udah berbagai macam sayuran, wortel, seledri gitu yang udah dipotong-potong. Jadi kita beli satu kantong itu bisa buat 2-3 kali sop kali ya. Terus kita beli daging juga, daging cincang yang lagi diskonan, yogurt, butter gitu. Host Airbnb kita ternyata punya museum dan kita diajak untuk melihat koleksi-koleksinya. Isi museum milik Clement ini sangat menarik. Selain barang-barang kuno yang dia koleksi, ada juga barang-barang peninggalan milik keluarganya. Are these your collections? Yes. This is maybe the oldest thing what they have. Nah, pertama dia menunjukkan peti kayu ini yang merupakan barang tertua di daerah sini, yaitu dari tahun 1700-an. Lalu dia juga mengoleksi koin-koin kuno dari berbagai kerajaan di dunia.
Then British Empire, Austrian Empire, some French coins, Swiss coins of course. Kalau ini baju-baju masa kecil milik keluarga Clemens. Bahkan ada pampers yang dirajut oleh ibunya. Neat. Kursi ini ternyata adalah kursi kereta first class pada zaman dulu. Kalau ini tray untuk membuat keju, setrikaan kuno. Clemens juga menunjukkan foto orang tuanya. Dan ini adalah kakeknya yang dulu bekerja di perusahaan kereta api. That's why we have the railway seat. Ah, I see. My father. Nah, kalau ini foto black nose sheep, yaitu spesies domba yang berasal dari Swiss. That's the typical sheep what you find here. This mountain goat. And the absolutely special thing about this is how they get babies. Kita kira awalnya Clement orang yang cukup serius, tapi ternyata senang bercanda juga. Why are they coming from X? Stamp from a railway post office. Stamp from a railway station. Stempel-stempel pun dia koleksi. For stamp telegrams in a post office. Usually secretaries they have a secret space. In this here. Secret storage. Oh my. That is really cool. Wow. Oh, cool. Wow. Interesting. Shooting events, running event, music fest. Dia juga banyak mengoleksi medali-medali dari berbagai event. How did you find them? I mean, where did you usually find them? Sometimes people come here and say, if I want to have this, and I say, yes, cool, why not? Oh. Music. It's really special option. The movie is Rome or Venezia. It's in Italy. Ini koleksi mata uang koin dari berbagai penjuru dunia. Nah, ini salah satu koin Swiss franc yang masih berlaku sampai sekarang. Padahal itu udah dari tahun 1875. Same design. It is still valid. I can still go to the shop and I still got something with that. That's Switzerland maybe has the oldest coins that still are in use. We have some Indonesian. Wow. Even we don't have this. Ternyata dia koleksi rupiah juga dong. Kita seperti nostalgia dulu waktu kecil jajan dengan uang-uang ini. It's like a nostalgia. Dan tiba-tiba dia ngasih salah satu koleksi rupiahnya untuk kita. Wow, thank you. Wow. Is it really? Thank you. I have more than once. I share with you. Thank you. This what we are using now. Lalu kita ngasih juga 100.000 rupiah untuk melengkapi koleksi rupiah dia. Ada hal menarik waktu dia terima. Dia cukup kaget karena nolnya banyak. Dia kira nilainya sangat besar. It is not too much. Tapi ternyata ketika dikonversi ke Swiss franc hanya bernilai sekitar 6 Swiss franc. Bandingkan dengan nominal uang kertas Swiss franc yang terbesar yaitu 1000 Swiss franc. Atau kalau dirupiahkan sekitar 17 jutaan. My grandfather, Joseph Clemens. Lanjut, dia menunjukkan perkakas-perkakas dari masa lampau. Yes, wild animals in general. Or you get the cut of the neighbor. Last execution of Stoll. It's a joke. This is for woodwork. Landwork is tools. Oh, for woodwork, okay. I thought it was really for execution. Sledge is also from grandfather. It also was the sign of my grandfather. It was a film, maybe 2,000 miles under the ocean. Nemo, yes, Nautilus. No, it's a joke. It is pesticides in the Weinberg. Napoleon. Stone from Mars. That's so special. Wow. No, it's a joke. You always got me.
Why did I always why did I always believe right away? You didn't believe the accent. Usai museum tour, Clement ngajak kita untuk minum. Nama tempatnya The Cave, yang ternyata tempat penyimpanan wine. Wow. Camouflage. The Cave. Jadi bapaknya Clement punya perkebunan anggur. Yes, my father had a vineyard. Sehingga dia memiliki persediaan alkohol yang cukup untuk seumur hidup. Oh yes. I will. Dan yang ini kandungan alkoholnya cukup tinggi. Cheers then. Wow. Wow. So strong. Really like a medicine. Wow. You can also take it and put it in a coffee. Instantly warm. Oke, jadi tadi udah museum tournya sama alkohol testing. Sekarang kita diajak village tour. Kita lihat kayak apa village-nya. Ya kita tiba-tiba ada museum tour, village tour. Bener. Kita tuh kayak mikirnya di sini ya udahlah kita bakal jalan-jalan sendiri gitu ya. Kota kecil nggak ada apa-apa, cuma kota transit. Taunya dong pemilik si Airbnb-nya itu dia punya museum kecil sendiri. Menarik sekali isinya ya. Terus udah gitu kita di village tour juga gitu, dikasih lihat rumah-rumah lama gitu di sekitar Airbnb-nya, dan dia nunjukin tempat gini kayak tinggi gitu di atas. Ya, di bukit gitu. Bisa ngelihat si kotanya gitu. 360 derajat ini. Ini 6:30 malam loh, tapi masih terang banget kan. Masih terang banget ini. Tapi jangan tertipu dengan terangnya. Suhunya sih makin dingin sih menurut gua. Tadi kita dikasih oleh-oleh ya sama dia ya. Iya, dikasih Cindera mata. 500 rupiah lah, jadul yang kita aja belum pernah lihat itu. Ya udah, jadi kita tukeran kalau kayak gitu. Tukeran barter dengan 100.000 rupiah kita sekarang. Buat jadi koleksi di museum dia. Iya, betul. Nah, udah malam, jam 7 kita putuskan untuk masak. Ini makan malam kita hari ini. Sop bumbu bambu, tambah potongan sayur-sayuran, tambah bola-bola daging. Ini lagi masak nasi dulu. Di sopnya di sini. Kitchennya nih kayak gini. View-nya mantap kali ini. Nyobain Coca-Cola Swiss made nih katanya. Apaan sih mukanya kayak minum alkohol, kesel. Sama aja. Jadi juga makan malam kita. Coba harusnya gurih sih. Udah godokan daging 500 kilo. 500 kilo 500 gram. Warnanya sih dahsyat ini, berminyak-minyak. Melihat bumbu bambu tidak pernah mengecewakan. Terus yang paling nolong tuh itu, tau gak sih, yang kita nemu Instagram potong-potongnya.
kita pagi ini apa sih? Yogurt, tomato cherry, sama blueberry, raspberry yang kemarin. Tomatnya manis. Nggak ada asam sama sekali. Teksturnya lebih keras tapi manis. Dalamnya air banget. Ada. Beli tiket kereta dulu ya. Iya, kita ke Zermatt. Zermatt, second class. 33 CHF. Kita kalau di sini biasanya cuma 2 macam ya. Pakai kartu ini. CBC Bank. Jadi dia ada global wallet gitu. Jadi kita bisa nuker rupiah ke CHF-nya dulu. Nanti jadi kita langsung transaksinya pakai CHF. Iya. Jadi nggak kena biaya apa-apa lagi. Oke banget. Di situ udah CHF ya isinya. Nah, tinggal di tap gini. Oke. Udah beres gitu doang. Keluar tiketnya di bawah. Arrival of the Regio Express 42 to St. Niklaus, Randa, Zermatt, departure 8:51. Hello from Zermatt. Bagus kotanya ya. Dingin. Sekarang kita lagi jalan mau ke Airbnb dulu. Habis itu kita langsung hiking ya. Sekitar 600-700 meter kayaknya ke Airbnb. Dari stasiun ini. Iya. Zermatt terletak di kaki Matterhorn, gunung berbentuk piramid yang sangat ikonik di kemasan coklat Toblerone. Banyak toko-toko, restoran, dan hotel di sini. Harga penginapan di sini lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Swiss. Mungkin karena Zermatt ini memang wilayah yang ditujukan untuk pariwisata. Suasana kotanya sangat romantis dan nyaman untuk jalan kaki, karena tidak ada kendaraan bermotor. Kita pun sepakat, Zermatt merupakan salah satu destinasi favorit kita selama di Swiss. Oke, tadi habis naruh koper, sekarang kita langsung lanjut hiking. Edelweiss Trail namanya. Ini tuh sekitar 20 km. Memang tinggi banget tuh batu-batuan. Putus ya jembatannya. Ya. Jembatannya harusnya ada jembatan tapi putus ternyata. Danger. Wanna try? Ya lah ya. Aman. Bisa pakai krampon ini. Bukan krampon. Mini spike. Micro spike. Iya, micro spike tuh kayak gini. Tuh. Karena jalur esnya makin tebal ya. Ya, licin. Pas pakai ini. Oke. Kotor. Come on. Jalur kita masih kayak gitu tuh, benar-benar putih ke depan.
Jadi ini kita putuskan untuk putar balik aja karena terlalu berbahaya ini kelihatannya. Jadi jalurnya harusnya ke situ, naik ke atas situ. Cuman saljunya tebel banget dan jadi nggak tahu, takutnya ada yang ngecoblos gitu. Di sini kita udah mulai kedinginan dan ternyata jalan baliknya pun tidak mudah karena kita udah lumayan jauh ngelewatin trek bersalju ini. Iya. Gua sempet tergelincir dan hampir meluncur ke bawah di titik ini. Laparan belum sempat makan siang kita. Cuma makan soyjoy tadi kan jam 12. Sekarang setengah 3, mau apel dulu lah. Dingin pisan ya Dan. Kayak kolam tuh yang di situ juga. Makan siang dulu. Iya. Yang udah kesorean jam 3. Lapar ya perutnya. Ini kemarin kita tuh udah prepare kan, ngegodok si daging cincangnya itu dibulet-buletin, terus dibawa bareng potongan sayuran juga di satu kantong ziplock. Terus sekarang tinggal dipanasin bareng sama bambu lada hitam. Itu sih, beda rasa lah. Don't wait for me, honey. Don't wait. I'm always headed your way, and I know exactly what I'm looking for. Di cardamom bun, unik ya. Biasa tuh cinnamon bun, tapi ini cardamom bun. Gue tuh lagi nyari-nyari bakery gitu di Google Maps. Terus lihat ini bakery lokal yang reviewnya bagus, walaupun belum terlalu banyak tapi bagus gitu. Namanya apa bakerynya? Bakzeit Bakery. Jadi ini penginapan kita di Zermatt. Hotel Antika. Kita harusnya tadi di Annex Antika ya, tapi dia tadi nawarin masih ada kamar kosong di bagian hotel, mau nggak nambah 240.000 semalam. Ya kita lihat kamarnya ya oke lah ya, why not gitu. Main lega, twin bed, WC di situ. Wow, ada batuk Cil, bisa rendeman. Wow. Wah, pas pisan habis jalan tadi kaki sakit, dingin, mantap dah. Ada pemandangan Matterhorn harusnya. Tapi lagi ketutup tuh. Belum Toblerone-nya lagi ketutup. Iya betul. Nah, kalau Annex Antika itu di seberang. Nah itu Annex Antika. Kamarnya tuh di basement, gak ada jendela, dan tinggi kamarnya tuh katanya pendek, cuman kayak setengah kamar biasa gitu. Nah ini balkonnya. Oh bisa masak di sini berarti sih di balkon. Oh iya bener sih ya. Bisa masak di balkon lagi kita. Ya, memasak makan malam. Aman. Aman. Mantep lah. Ini beli yogurt sama susu. Tapi kan gak ada kulkas tuh di kamarnya. Terus pikir di luar suhunya dingin juga udah kayak kulkas. Ya udahlah. Taruh di luar aja semuanya. Oke, sekarang kita lagi mau jalan-jalan keliling Zermatt. Ya. Ini sekarang kita lagi mau nyusurin sungai yang ada di dekat hotel kita. Nyiapin makan malam dulu. Gini lah cukup ya. Sop sama bola daging lagi ya. Steam bola daging dulu ya. Good idea nih duduknya ke belakang. Jadi nggak terlalu kerasa angin.
lagi masak telur dadar ini buat nanti makan siang kita, sandwich telur keju. Jadi kita habis sarapan dulu di hotel, sekarang kita mau hiking lagi. Iya, mau hiking. Jadi kita tuh sebenarnya udah ada rencana mau ke hikingnya yang Trockensteig ke Schwarzsee itu. Tapi setelah kita cek di website Zermatt-nya, itu tuh nggak ada di jalur trek yang dibuka gitu, yang aman untuk untuk hiking. Termasuk jalur kita yang kemarin itu ya? Iya, termasuk jalur kita yang kemarin ternyata nggak ada itu, jadi nggak aman. Jadi ya udahlah, kita kemarin udah research. Oke, ya udah, ini jalur yang kita hari ini mau hiking. Tadi kita mulai dari Zermatt, terus jalan kaki ngelewatin Zoomsee, lalu sampai ke stasiun kereta gantung yang di Furi. Sekarang dari Furi kita mau jalan lagi ke Zoom, di situ ada bendungan. Kita tadi cuma lihat kayak benteng gitu ya, kayak di papan, kita pikir nggak bisa lewat, tapi ternyata di pinggir sini tuh jalan pejalan kakinya tuh ada tandanya, stikernya. Smooth, kita sekarang lanjut jalan lagi ke atas mau ke daerah namanya Staffel. Nanti dari situ, dari Staffel kita cuma ngelup daerah Staffel, balik lagi ke arah Zermatt nanti. Dari bendungan berapa lama sih? Sekitar 40 menit sampai sejam.
makan sore. Makan siang yang selalu kesorean. Iya, selalu. Kan yang tadi udah kita siapin pagi sandwich eggs with cheese. Akhirnya sampai juga di hotel lagi. Sekarang jam berapa sih? Jam 6. Dari Staffel tuh 3:30, 2,5 jam. Wah, nyaris 30.000 dong. 29.000. 20 kilo lah ya ada. 20-an ya. Masak makan malam dulu. Sorry. Indomie dan apalagi kalau bukan Indomie pakai telur. Pakai telur. Cocok ya, udara dingin-dingin ini. Sambil makan mie, gue mau cerita mengenai kamar hotel ini. Jadi pas check-in itu kita ditawarin untuk upgrade kamar dari Annex Antika ke Hotel Antika yang ada view Matterhorn-nya dengan nambah 30 CHF atau sekitar Rp500.000 untuk 2 malam. Awalnya gue nggak tertarik karena lumayan kan 30 CHF bisa buat makan dan sebagus apa sih Matterhorn. Tapi Sherry meyakinkan gue dan itu memang keputusan yang tepat. Gak heran kenapa Matterhorn begitu terkenal. Karena memang gunung ini sangat megah dan ikonik. Apalagi kalau lihat langsung benar-benar bikin takjub. Dan inilah sunrise dari Matterhorn. Setengah 8 saatnya breakfast. Jadi kalau nginep di Antika itu sudah termasuk breakfast. Pilihan makanannya juga beragam dan rasanya oke. Pagi ketiga kita di Zermatt. Iya. Kita sekarang mau ke arah Rottenboden, Riffelberg. Di situ kita mau main sledging. Kita nggak sadar ternyata jam keberangkatan keretanya udah mepet. Jadi kita lari-lari ngejar kereta. Untung masih keburu. Perjalanan dari Zermatt ke Rottenboden itu sekitar 8 kilo. Dan kita naik dari ketinggian 1.600-an meter ke 2.800-an meter. Rel kereta Gornegrad ini merupakan jalur kereta kedua tertinggi di Eropa dengan ketinggian 3.089 meter. Kita disuguhi pemandangan gunung es yang indah sepanjang perjalanan.
kita di Rottenboden ini. Dari sini nanti kita mau naik sledging turun sampai ke Riffelberg. Here's the place for Okay. and Oh, okay. so. And this is break. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab some glasses in the atmosphere. Udah lebih bisa. Boleh lah sekali lagi. Seru banget tadi kita habis main sledging. Ya. Turun dari Rottenboden turun ke Riffelberg. Seru ya itu ya? Ya. Terus naiknya lagi itu tinggal pakai kereta gunungnya. Pakai kereta, iya. Cuman kita pikir tuh kita bisa kayak turun main sledging itu tuh unlimited gitu berkali-kali gitu ya. Tapi ternyata cuma bisa sekali. Jadi kita tadi pakai 2 kali. Kita pakai 2 kali. Mau pakai ketiga kali udah nggak bisa masuk lagi. Iya, nggak bisa masuk. Terus kata petugasnya itu kan tiket kamu cuma untuk pergi dan pulang gitu. Jadi kita pulang nggak tahu nih bisa atau enggak nge-tap tiketnya. Tapi seru-seru banget ya. Jadi kita nyobain 2 kali turun. Pertama kali tuh kayak serem banget, kayak meluncur turun gitu ya. Kedua kali nggak terlalu lah. Seru. must try. Sekarang kita mau trekking ke Riffelberg. Kita jalan kaki turun ke Riffelberg dari Rottenboden karena tiket keretanya hangus. Dengan harapan tiketnya bisa dipakai di stasiun Riffelberg untuk kembali ke Zermatt. Jadi ternyata kalau mau main sledging itu ada tiket terusannya, sehingga bisa bolak-balik meluncur sepuasnya. Sampai di Riffelberg, benar saja ternyata tiket kereta kita tetap tidak bisa digunakan. Dan harus beli tiket kereta lagi sekitar 30 CHF per orang. Beruntung petugas yang berbaik hati nolongin kita boleh naik kereta tanpa menggunakan tiket. Oke. Pindah hotel dulu. Iya. Dari Hotel Antika ke Picky Rider. Iya. Sebenarnya hari ini tuh kita udah nggak di Zermatt sih. Iya betul. Harusnya kita nginep di Hut malam ini. Cuman jalur pendakian ke Hutnya itu tuh belum ada akses untuk yang hikers. Masih salju banget, masih tebal banget saljunya. Iya betul. Jadi ya rencana dadakan kita last minute booking di sini. Peak 3920. Ambil kopi dulu ya. Yuk. Complimentary. Si Picky Riders ini tuh baru buka di bulan ini, jadi semuanya masih baru. Masih ada wangi-wangi bau barunya. Iya. Oke, jadi begitu masuk di sini dia nyediain meja sama rak-rak buat naruh barang dan ada gantungan baju juga di sini. Lalu lanjut di sini ada toiletnya. Tuh. Toiletnya. Lanjut. Di sebelah sini ada ranjangnya. Karena ini kamarnya nggak terlalu besar, dia bikin ada storage di bawah ranjang. Nah, ini tapi ada kayak relnya gitu buat ditarik. Gede banget. Jadi panjangnya tuh panjangnya tuh selebar ranjang ini. Lalu di sini ada balkonnya. Area Zermattnya tuh bukan di bagian pedesaannya ya, di atasnya stasiun. Jadi daerah ini ternyata masih ada mobil kok di sini. Mana kita share? Kita mau hiking pendek aja sih tuh, cuman 2,5 kilo ke viewpoint. Nyari ini spot piknik buat masak makan malam. Fractals all around us in hopes that I found us. There's beauty in these broken designs. Now I know there is nothing to be fixed. Oh, can we exist unfinished?
malam. Kita mau masak makan malam dulu nih. Ya. Makan malam kita super bihun. Pakai tadi beli ini nih. Beli bakso ayam. Iya. Dengan view-nya. Wow. Ini pas jam sunset nih, setengah 9 malam kalau di sini. Gede itu ya, dan anginnya kan. Tapi iya. Kayak gitu, sabar. Oh, bahak. Oh, hah? Matahornya jelas bisa. Makan malam kali ini menjadi salah satu momen yang paling berkesan buat kita selama di Swiss. Kita sekarang mau lanjut ke Brig. Brig ya. Lagi nunggu kereta jam 9.13 ternyata. Ya. Harusnya naik yang 852. Tapi ternyata scenic train gitu ya. Ya, jadi harus nambah bayar lagi. Sarapan dulu kita. Di luar tuh kayak kulkas. Jadi kita naruh susu di luar aja gitu di teras. Perjalanan dari Zermatt ke Brig itu langsung, tidak ganti-ganti kereta lagi, dan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Kota Brig sendiri berbatasan dengan Italia. Jadi kalau kita mau ke Italia bisa melalui Brig. Sampai di Brig, kita ke supermarket dulu untuk beli makan siang, lalu naik bus untuk ke Airbnb. Kita udah nyampe Airbnb, tapi nggak tahu kenapa nggak ada yang bukain dari tadi. Belum ada yang bukain. Jadi udahlah, kita makan siang dulu aja di sini sambil nunggu pemilik rumahnya datang. Beli ini pasta gitu. Sama di croissant. Setelah nunggu kurang lebih setengah jam, akhirnya hostnya pun datang. Kita cuma naruh barang aja, udah gitu langsung pergi lagi. Ini kayak daerah city centernya deh. Bagus ya kotanya. Tujuan kita nanti mau ke Bad Merab, daerah Alex. Iya, daerah Alex Glacier. Untuk ke Bad Merab, kita naik bus dulu sekitar 15 menitan menuju Bettental Station. Dari Bettental Station, kita naik sekitar 1100-an meter menggunakan gondola. Bad Merab ini adalah sebuah desa yang terletak di atas lembah dengan pemandangan gunung salju. Desa ini hanya dapat dijangkau dengan gondola, sehingga tidak ada mobil di sini. Bad Merab cocok menjadi destinasi wisata untuk keluarga, karena banyak tempat bermain atau kegiatan yang memang dirancang untuk anak-anak. Jangan turun dulu, sekarang kita dari Bad Merab, kita mau turun ke Morel Village sekitar 3 jam.
Hola. Kita lagi jalan ke Airbnb sambil nyemil keripik. Chips, potato chips. Nggak pernah nggak nyemil. Jadi kalau ke supermarket tuh langsung kayak harus ada stok cemilan kita habis, harus beli cemilan. Ke Airbnb kurang lebih 2-3 kiloan ini. Jauh sih. Ya nggak apa-apa lah. Sambil jalan-jalan aja. Lihat-lihat aja ya. Gila Dan. Tulip kayak bunga liar kalau di sini. Iya. Gue mau ngasih room tour sedikit nih. Tipisan kayak gini. Jadi di sini kita ada dapur yang bisa kita pakai. Terus, nah ini toiletnya. Terus ada kayak ruang santai juga gitu. Gede sih ini Airbnb-nya tuh. Ada balkonnya juga. Tuh. Nah untuk kamarnya ada di sini. Nah ini dia kamarnya. Oke, jadi sekarang kita mau masak makan malam dulu ya Sher. Rencananya kita mau masak sop. Terus tadi kita ke supermarket dulu. Kita mau nyobain strawberry di sini. Dan juga anggurnya. Betul, gede banget. Mantap ini. Masak makan malam. Seperti biasa, sayuran potong yang udah kita beli. Ini lumayan cengli loh. 1 kantong 2,5 franc itu bisa udah beberapa kali makan sop ya. Masih bisa buat sekali lagi. Tuh, ini bakso ayam. Bakso ayam ya. Tinggal bumbunya aja beda-beda setiap hari bumbu bambunya. Sop bening, soto ayam. Jadi rasanya beda-beda tapi isinya sama terus. Terus kita juga bawa nasi instan ya, nasi Korea. Jadi dia udah mateng, tinggal kayak sebenarnya dia cuma butuh kayak di steam ulang gitu, buat jadi anget. Nah ini udah jadi soto ayamnya. Betul, yummy. Mari makan. Selamat makan. Pagi masak sarapan dulu sama nasi buat nanti bekal. Nah nasinya. Wah berhasil, banyak nih masaknya, 3 cup. Buat stok ya. Ya buat stok nasi. Sama ini sarapan kita apa sih? Cannelloni. Gak tau apaan itu. Nyobain cannelloni. Kayak apa ya? Sulit dideskripsikan. Enak sih tapi ada crunchy-crunchy-nya gitu. Terus creamy. Nah, si Eri sekarang lagi masak nasi goreng untuk bekal kita nanti siang-siang. Mantap. Oke, check out. Sekarang kita mau nungguin bus dulu untuk ke stasiun. Stasiun mau beli tiket kereta dulu ke Kandersteg. Timetable 10.36 ya tadi ya. Ya, track 9 way. Second class. Several tickets kalau kalian mau beli beberapa dan ada half fare. Wow, mahal juga ya. Jauh sih soalnya ya. Nah, ini kereta kita untuk menuju Kandersteg. Kita udah di situ, kita duduk di sini. Lagi ini memikirkan perubahan itinerary karena banyak tiba-tiba trek yang nggak bisa karena masih bersalju.
baru nyampe kita di Kandersteg. Hari ini beda banget tuh, gila kabutnya tebal pisan. Bisa kelihatan kayak ketiup gitu kabutnya. Suasana di Kandersteg sangat sunyi dan sepi. Hanya ada kita saja yang turun dari kereta. Pada saat itu kita berasa ditinggal di kota tak berpenghuni seperti game Silent Hill. Kandersteg dikelilingi gunung-gunung yang tinggi dan masif. Rata-rata ketinggian gunungnya di atas 3000 mdpl. Banyak jalur hiking yang bagus di sini. Makan siang dulu. Masih hujan soalnya agak gede. Ada bus sih sebenarnya. Cuman ferry nggak mau naik bus. Nasi goreng pakai bumbu bambu. Bumbu bambu andalan kita. Karena hujannya nggak berhenti-berhenti, udah hampir 2 jam ya. Iya, hampir 2 jam. Udah langsung hajar aja. Ya. Akhirnya sampai di hotel kita setelah lari-larian. Ya, hujan-hujanan. Bukan cuma hujan gede doang, tapi dingin banget ya, sampai jari-jarinya sakit semua. Mati rasa. Iya. Rasa semua dah ini. Ini semoga ada kamar ya. Kamu belum booking soalnya. Iya. Untungnya kita masih dapat kamar, dan harganya pun lebih murah 15 Swiss franc dibanding booking online. Nice. Ini ranjangnya. Comfy atmosphere. Kamarnya kayak gini. Toilet. Ini showernya. Terus ada balkonnya. Wow. Wah, nice. Cozy bisa ini duduk sih. Di luar kita. Iya. Nggak kebasahan juga. Karena hujannya masih lumayan, kita ngopi sama ngeteh dulu aja dah di balkon. Dingin kayak kulkas. Wow, masih boiling. Jadi kita kalau mau keluar tuh harus naruh dulu kunci kamar kita di sini. Putar, ambil kunci pintu depan hotelnya. Nanti pas mau balik, pas sudah balik juga kayak gitu, tuker kuncinya begitu. Unik ya. Jalan-jalan di Kandersteg. Aduh, gila dingin banget ini. Gerimis lagi ya. Gerimis, berkabutnya tuh super tebal ya. Cuman bisa lihat beberapa meter ke depan. That's plum and apricot. It has a lot of alcohol in it. Okay. And that's a carrot. Kita berteduh dulu di
kayak cake shop gitu, cake shop lokal. Menarik banget ini. Udah pengen nyobain, gue liat dari Google. Pie-nya sweet pie gitu, di Indo ada plum sama apricotnya. Di hotel lagi. Sekarang kita lagi beberes untuk persiapan besok. Kita mau nginep di hut di atas gunung. Makan malam dulu. Nasi goreng tadi siang masih ada. Jadi buat makan malam aja. Lumayan jadi hemat ya. Check out dulu. Sekarang jam 8 pagi, kita mau breakfast. Udah gitu langsung lanjut hiking dan nginep di hut. Ya, telur, roti, lagi ham-haman sama yogurt. Yep. Wow. Saatnya kita hiking. Iya. Beda banget ini kotanya sama kemarin. Cerah begitu kabutnya hilang, langsung penampakannya sangat berbeda kotanya. Gede kali gunungnya tuh benar-benar dekat-dekat semua ya. Iya. Sekarang kita mau ke Lake Oissinan dulu ya. Iya, Oissinan Sea dulu. Jadi penginapan kita kan di Kandersteg itu Hotel Alpina ya, Sher? Iya, namanya Hotel Alpina. Harganya yang kita tuh 110 per malam. Iya, 110 franc per malam. Termasuk breakfast dan WC dalam. Hotelnya enak kan, bersih. Ada balkonnya kamarnya. Terus breakfastnya juga oke. Terus kita boleh nitip koper lagi. Iya, kita semalam ya. Iya, kita kan malam ini bakal nginep di hut di daerah Kandersteg sini. Nah, kita boleh titip koper di hotel. Padahal kalau nitip di stasiun tuh harganya lumayan mahal. Berapa ya kemarin? 6 franc per hari, berarti kita 2 hari jadi 12 franc. Iya, lumayan, jadi hemat 12. Oh, ini udah ketutup kabut. Recommended kalau ke Kandersteg di Hotel Alpina. Iya, betul.
lake-nya tuh udah kelihatan tuh. Iya, bagus bisa. Sebelum naik ke Hute, kita makan siang dulu. Nasi sama telur dadar. Nggak terasa, sekarang udah jam 2:30 sore. Takutnya kemalaman, kita pun segera melanjutkan perjalanan menuju Hat. Kita tidak tahu kondisi jalur dan ketebalan saljunya, karena saat ini jalur pendakiannya tidak direkomendasikan untuk dilalui. Nah, Hatnya ini kelihatannya itu deh, di atasnya tuh. Tuh. Yang itu. Yuk. Tuh Hat kita. Sumpah, dikirain udah dekat. Masih jauh lumayan.
makin tebal esnya, jadi makin licin dan bahaya. Jadi kita pakai micro spikes dulu, soalnya sekali kepleset gawat ini sih. Sampai dan akhirnya ya ampun. Aduh Stres ya Dun. Susah finally sampai di hut. Gara-gara salju trekkingnya jadi susah nanjaknya. Jauh lebih capek, jauh lebih bahaya juga. Betul. Lu bener-bener konsentrasi penuh ya. Iya, licin soalnya, gampang kepleset kakinya. Lihat sekitarnya tebing. Hiking kali ini benar-benar menguji mental dan menguras energi. Trek salju yang dalam membuat langkah kita menjadi berat. Kita juga khawatir kena hipotermia, karena semakin sore suhunya semakin turun. Dan kaki kita juga sudah basah kuyup karena salju. Terbesar jarinya. Kita usahakan terus maju walaupun hutnya belum kelihatan, karena sudah tidak mungkin untuk putar balik. Untungnya kita bisa sampai di hut sebelum gelap. Ada sendal. Begitu masuk ini area makan sama dapurnya. Tempat tidurnya kayaknya naik ke atas tangga ini. Ada sendal buat kalau udah masuk ganti pakai sendal itu. Kita bingung masuk-masuk kok. Cuma dapur aja ya. Terus pemanas tuh harus dipencet di sini. Cuma nyala sejam, jadi harus dipencet setiap 1 jam sekali. Ternyata ada tangga ke sini. Cuman kita belum cek juga sih. Harusnya sih di sini nggak ada lagi. Gelap. Ternyata betul nih tempat tidurnya di lantai 2. Tuh kayak gitu tempat tidurnya. Oke. Gak ada heater. Gak ada, di dapur doang heaternya. Tapi dah itu hangat kayaknya selimutnya. Iya ya. Tuh pas ini 2. Ini bisa dibuka nih. Yakin mau dibuka? Enggak, dikit bisa buka. Lagi masak makan malam dulu. Yoi. Apa sih makan malam kita? Cream soup dengan bacon dan nasi dengan belum dimasak sih, nanti bakal dimasak. Butter, bakso ayam dan sayuran. Pakai garam dan merica. Capek ya Dun masaknya, tinggi kan, guenya pendek kan, biar jinjit terus. Looks yummy. Enak ya? Ada butter, merica, garam, semuanya udah jadi makanan buat kita. Round 2 Cream soup. Iya, pakai bacon. Comfort food banget.
Jadi kita tuh sekarang lagi nginep di hut namanya Golden Horn Hute, ada di daerah Kandersteg. Ketinggiannya itu 1915 mdpl ya. Cuman yang kita sekarang lagi tinggalin itu di winter roomnya. Jadi karena memang lagi winter season, jadi dia hanya buka area ini yang tidak ada penjaganya. Gak ada staffnya sama sekali jadinya di sini sekarang. Dan kebetulan gak ada tamu lain juga, cuma kita berdua doang. Iya, satu hut ini. Bener. Kalau dia lagi kayak summer gitu, dibuka seluruh hutnya tuh katanya bisa maksimal sekitar 40 orang hut ini. Per orang 30 CHF ini nginep di sini itu. Langsung masukin ke box uang cash. Iya. Berdasarkan kejujuran jadinya. Berdasarkan kejujuran, betul. Terus lumayan lengkap, tapi si dapurnya juga udah disediain kayak ada kompor listrik, panci-panci, alat makannya juga. Air juga tinggal ngambil di depan. Ya, toilet juga ada sih di luar tapi. Harus di luar. Cuman kalau lagi winter kayak kita spring, agak perjuangan banget ke hutnya tadi. Wah itu. Kayaknya 2 jam terakhir ya. 2 jam terakhir dari hiking kita. Jadi itu. Estimasi waktu yang normalnya itu jadi jauh lebih panjang. Iya, harusnya cuma sejam 15 menit. Kita lebih kayaknya. Dari persimpangan kan sejam 15 menit. Iya, bukan dari awal. 2 jam kayaknya ya, 2 jam lebih kayaknya. Jadi capek banget hikingnya. Pokoknya kita tadi dari jam 9 pagi mulai, baru nyampe hut sekitar jam 7 tadi. Soalnya kita kan iya. Ke danau dulu. Paling capek sih tapi jalur ininya yang terakhir salju semua tinggi gitu, aduh. Ya. Ya makan dulu. Jam 9 masih lumayan agak terang. Pagi. Lagi cuci dulu. Iya, cuci piring sebelum cabut turun ke bawah. Udah dingin banget loh airnya beneran. Sampai mati rasa tangannya. Iya. Sarapan dulu sebelum jalan. Telur setengah matang sama granola pakai susu. Bye Golden Horn Hute. Siap, Sir?
ampun, jeblosnya sampai sepaha. Sepaha. Sepangkal paha. Cepet ya. Aduh, susah. Aduh. Finally kita udah sampai bawah. Ya udah sampai di Kandersteg-nya. Kita sekarang mau ke Hotel Alpina lagi ngambil koper kita. Betul. Habis itu langsung jalan ke Interlaken. Oke. Kita udah sampai di Interlaken. Yeay. Sekarang mau ke Airbnb. Tapi kita area Airbnb-nya ada daerahnya Interlaken West itu. Unterseen. Iya. Kira kita sampai di Airbnb. Tuh ada kursi-kursi. Ini ranjangnya, ada meja makan, terus lengkap dengan kompor, oven, ada mesin kopi. Oke. Nah ini WC-nya. Terus di sini tuh bisa minta ini Interlaken Visitors Card ke host Airbnb-nya buat naik bus daerah Interlaken. Di sini tuh bisa nyuci gratis gitu tuh. Jadi kita sekarang mau pisah-pisahin dulu baju yang mau kita cuci. Jalan-jalan sore di Interlaken. Sekalian kita mau beli bahan-bahan makanan kita nih buat beberapa hari ke depan. Iya. Udah pada habis soalnya. Kota Interlaken diapit oleh Danau Thun dan Danau Brienz. Nama Interlaken sendiri memang memiliki arti di antara danau. Di tengah kotanya dialiri oleh sungai yang sangat besar, yaitu Sungai Are. Banyak gunung terkenal yang membentang di wilayah ini. Salah satunya adalah Gunung Eiger. Selain untuk hiking dan ski, Interlaken juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk paragliding. Nemu store Eiger nih di Interlaken. Akhirnya nemu juga ya, cuman sayang udah tutup. Keren ya, brand Indo bersaing di sini. Your way back home to your little shelter from the storm. And if you're feeling left up by the water, you could always wear your old sweater. It was lying there the whole time. Kalau di Indo ada Agia, di Swiss Agio namanya. Kita udah nyampe Airbnb lagi. Saatnya masak makan malam. Jadi ini hasil belanjaan kita tadi di supermarket. Buat beberapa hari ke depan, roti, telur, susu, pasta, daging, bumbu pasta, yogurt, rosti, sama cemilan. Gini totalnya kurang lebih 25 CHF. Makan malam kita nasi goreng bacon. Wow sih. Gue lagi ini dulu
ngeringin baconnya dulu. Pagi, lagi nyiapin makan siang nih, bekal kita buat nanti hiking. Sarapan kita roti. Ngejar busnya 7.46, sekarang 7.42. Bener nggak ya? Kita hari ini rencananya mau hiking dari Wengen ke Manlichen, terus ke Linskedek, balik lagi ke Manlichen, ke Wengen. Ya, jadi ngelup gitulah. Pas sekali 7.46 datang. Jadi tadi kita naik bus dari dekat Airbnb sampai ke Wilderswil, lalu dari situ kita ganti bus buat sampai ke Lauterbrunnen, dan di Lauterbrunnen kita naik kereta buat sampai ke Wengen. Oke, kita mulai hiking sekarang jam 9 pagi. Dari Wengen itu ketinggiannya sekitar 1.200-an. Manlichen 2.200-an ya. Aduh. Oke, kita coba aja ya. Ambil dulu Soy Joy. Nah, jadi kita tadi dari Wengen mau ke Manlichen sini nih. Terus nanti kita muter terus balik lagi ke Wengen, baru nanti kita pulang ke Interlaken. Masih jauh perjalanan kita. Jauh ke atas itu jalurnya. Ketutup es. Dan ketutup es, cukup sulit nih. Terus langsung sliding begitu ke bawah. Bahaya. Jalurnya securam itu. So, kita nggak mau nyampe dikit lagi, tapi kayaknya jalurnya terlalu berbahaya ya. Kita nggak berani sih untuk yang ini. Mungkin bisa, tapi kita kurang keberanian untuk ngelakuin. Resikonya terlalu tinggi kalau yang ini. Soalnya nggak ada pegangan sama sekali ke pinggirnya. Tuh, kayak gitu jalurnya. Udah nggak kelihatan ratanya sama sekali, sliding gitu ke bawah gitu. Nggak ada ujungnya. Jadi kita kembali saja. Kita kembali coba cari jalan yang lain.
Jadi ya udah, kita coba balik dulu aja deh. Hiking ini benar-benar intens dan sangat berbahaya. Kita hampir celaka pada saat perjalanan turun ini. Kita makan dulu aja. Pasta ya. Jadi itu sebenarnya jalurnya udah ditutup sih ya. Iya, di bawah udah ditutup. Cuman kita nyobain aja dulu lah. Iya, soalnya memang nggak bisa di bagian atas itu. Iya, ternyata memang terlalu ekstrim. Oke, habis makan siang kita lanjut jalan turun lagi. Di Airbnb lagi nih. Makan malam kita hari ini omelet sama rosti yang hancur. Oke. Dan tentunya dengan sambal ABC. Sambal ABC. Capek banget tadi turun hikingnya. Sebenarnya tadi kita ketinggiannya udah 2050-an sih. Udah dikit hampir lagi. Nyampe sampai Simandicem ya, soalnya kita udah bisa lihat si stasiun gondolanya Iya, di situ. kan 2200-an ya itunya. Iya, dikit banget lagi. Cuman nggak bisa dilewati. Terlalu berbahaya. Bisa ngeglosor kita. Iya, dan memang cek di website. Kita lupa ngecek di website si Jungfrau-nya. Jadi setiap daerah tuh mereka tuh punya websitenya yang bakal ngasih info kalau trekking itu tuh dibuka atau ditutup. Dan kita lupa cek, dan memang trekking itu ditutup. Dan di lokasi pun udah dipalang sebenarnya close, tapi kita tetap berusaha maju gitu. Dan memang nggak bisa ternyata. Oke lah, kita makan dulu ya. Iya. Pagi hari ini kita mau keliling-keliling Interlaken aja ya. Iya. Sekarang lagi sarapan dulu sama sup yang keenceran. Roti. Jadinya kita ke Lauterbrunnen aja ya. Iya. Jadi keliling-keliling Interlaken. Karena besok katanya curah hujannya lebih tinggi. Jadi kita pilih ya udah hari ini kita ke Lauterbrunnen aja. Harusnya sih kalau menurut ramalan cuaca nanti sekitar jam 12 siang tuh dia udah lebih cerah dari sekarang. Ya, sekarang masih hujan lumayan ya gerimisnya. Sekarang jam 11-an lah ya. Iya. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought, my stomach and I. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're by. Kita nemu spot cantik untuk makan siang. Iya bener. Tadi dari jalanan di atas kita lihat kok ada jalanan turun ke deket sungai ya. Ternyata ada bangku juga nih. Pas juga buat makan siang. Makan siang kita super bihun. Lalu nanti ada Ovaltine sama ini susu coklat. Buat telur rebus, buat tambahan super bihun. Udah. Tinggal nunggu. Udah pasti udah. Cerah. Udah boiling. Turn it off. Dan Waves say tower, screams get louder. All I need is your hand in mine.
cerah sesuai weather forecast ya. Iya, benar-benar. Sesuai Meteo Swiss itu sangat recommended sih kalau buat datang ke Swiss ngecek ke ramalan cuacanya dia itu. Hampir selalu tepat ya. Ya. Dari Lauterbrunnen itu kita jalan terus sampai ke Gimmelwald ya. Tapi sekarang baru sampai Stachelberg ini. Satu kota sebelum Gimmelwald. Yes. Dan sudah 2 jam jalan. Ya. Katanya masih jam lagi ya. For winter. Kita mau cepet-cepet jalan balik ke stasiun Stachelberg sekitar 10 menit dari sini. Begitu naik bus balik ke Interlaken. Kita mau jalan-jalan di pinggir danau di Interlaken. Akhirnya kita jalan kaki aja ke Lauterbrunnennya, karena tarif busnya lumayan, 5,2 Swiss franc. Dan saat jalan balik, sepatu gua soalnya lepas dong. Beruntung kita bawa karet jadi bisa diikat seperti ini. Saatnya makan malam. Tadi kita beli ini, nyoba ini, pizza margarita. Nice. Cobain pizzanya. Original dulu, jangan pakai sambal ya. Ini harganya 2 CHF aja ya. 2 CHF, 2 berarti satunya 1 CHF loh. Enak nggak? Oke lah, buat makan lumayan lah. CHF ya. Komplain apa lu? Pagi. Jadi pagi ini gua mau manasin sarapannya adalah cheese fondue. Ini kemarin kita baru nemu di supermarket. Ukurannya kecil, cuman kayak cup gini. Dan kita mau panasin ini di oven sekitar 18-22 menit. Udah jadi, udah panas maksudnya. Sudah panas. Makannya sama kruton yang kemarin kita bikin. Nih. Kemarin malam panggang. Di roti tawar dipotong-potong, terus kita kasih kayak kemarin ya. Ya, kasih butter, garam, herbs. Jelek banget dari kantong ya. Yummy, enak. Yummy. Tutup lagi aja kayaknya bisa. Terus panasin lagi. Tapi plastiknya udah dipakai. Jadi hari ini kita bakal pindah penginapan, tapi masih di Interlaken lagi. Sekarang lagi nunggu busnya nih buat ke penginapan selanjutnya. Ini Airbnb kita yang kedua di Interlaken.
Airbnb-nya deket banget sama supermarket Lidl dan deket dengan stasiun bus juga. Keliling-keliling Interlaken aja ya? Iya, mau jalan-jalan sekitar danau yang ada di kiri dan kanan Interlaken. Baru mau masuk jalur jalannya, udah hujan gede. Jadi kita berteduh dulu di gazebo gitulah. Kayaknya bakal lama hujannya, jadi kita makan siang dulu aja. Oke, kita sekarang lagi di Zuidwald ini. Tuh belakang kita tuh deck tempat yang crash landing on you itu. Dari tadi kita nyampe nggak berhenti itu ngantri buat foto di situ. Habis masak, kita masak simple, daging ayam dengan butter, soyu, garam, merica lagi. Cuma beda dagingnya doang ini. Tapi udah enak. Makan jam 9 habis makan kita mau istirahat. Yuk.
ini kita mau trekking dari Harderkum ke Augustmatthorn. Iya. Dari sana nanti dari Augustmatthorn baru turun jalan kaki. Betul. Kita naiknya pakai kereta gunung gitu lah ya. Dari Interlaken ke Harderkumnya. Oke, itu sekarang udah sampai di Harderkum. Ya. Tadi naik kereta gunungnya nanjak banget ya. 8 menit aja. Kalau jalan kaki 3 jam lebih katanya. 3 jam lebih. Nah itu tujuan kita di belakang Augustmatthorn. Augustmatthorn. Ke sana sih jalannya mah. Ke arah sana. 3 jam setengah katanya. 3 jam setengah. Cuman lebih mungkin kalau kita. Iya. Treknya nggak tahu masih banyak saljunya atau enggak, kita cek aja nanti. Dangerous. And I don't know if this is, I think this is dangerous too because of the snow, but maybe here on the sun side maybe there is no snow and you can go down there. Maybe. If there is no snow, but if there is snow it's steep. Yeah. Okay. And the other way is to go here down like that. So it's the other side of the mountain. Yeah. Lagi-lagi hiking trip kita ini gagal buat mencapai ketujuannya gara-gara masih ketutupan salju. Ya, soalnya ini ridge walk bahaya banget sih kalau masih saljuan. Langsung meluncur. Kita udah setengah jalan sebenarnya. Jadi kita setengah jalan menuju ke si Augustmatthorn itu. Ya. Tapi di tengah jalan ini kan makin lama kok makin ketutupan salju. Makin tinggi soalnya. Kebetulan ketemu juga sama warga lokal. Kita tanya menurut dia tuh lebih baik
tidak lanjut ke Aux Matterhorn katanya, karena makin lama makin terjal dan di ketutupan salju berbahaya katanya. Sepanjang jalur kita trek juga nggak nemuin jejak orang sih. Iya. Jejak kambing gunung doang. Iya. Jadi kita sekarang mau coba ada kayak hut deket sini. Tadi direkomendasiin sama orang warga lokal. Katanya lucu tempatnya. Santai dulu bentar di hut ya. Iya, aduh, ternyata hutnya keren banget, bagus banget gitu, cozy. Di pinggir tebing gitu ya. Terus pemandangannya tuh pegunungan dengan ada danaunya depan kita. Aduh, cozy banget ini. Mantap pemandangannya. Iya. Gak gagal amat lah hikingnya ini. Nyemil dulu sama bikin teh juga. Sama ngopi. Jadi tadi awalnya kita naik kereta gunung dulu dari Interlaken, Harderbahn ke Harderkulm, lalu jalan. Tujuannya awalnya mau sampai sini, Aux Matterhorn, tapi baru sampai sini tengah jalan udah ketutup salju jalanannya, jadi kita udah nggak bisa lanjut. Jadi kita rencana balik ke Roteflu ini, lalu jalan turun ke pinggir danau sini. Baru dari situ kita balik ke Interlaken. Oke. Sekarang masih nyantai dulu ya di hut. Udah jam 3-an. Ya bentar lagi lah ya kita jalan. Winter mah terangnya lama sampai jam 8, setengah 9, jadi nyantai. Pondok lucu ini ternyata tuh WC ternyata. Nah, tuh. Wow, bisa berlama-lama di WC nih, view-nya begini sih. Saatnya kita jalan balik. Nah, jadinya di persimpangan ini kita turun ke bawah ke Regenburg, 2 jam 15 menit. Ini jalannya. Nah, situ terus sampai ke pinggir danau. Kita sampai ke baru setengah jalan sih, sejam lagi sampai bawah, dan busnya terakhir sejam lagi juga. Ya, jadi kita harus buru-buru turun sekarang. Makan malam dulu. Ya. Kita masak soto ayam ya, Sir? Iya, soto ayam. Soto
ayam. Belum panas, masih mentah, semuanya dicampur jadi satu. Ini Airbnb kita. Nah ini dapurnya kayak gini. Dapurnya ada WC sama toilet sharing juga. Nah ini toiletnya satu lagi. Kamar kita yang ini. Ranjangnya, ada meja makannya, terus ada mini fridge. Di Airbnb ini semua peraturan dan info udah tertempel di dinding. Tapi ini banyak banget sih, mungkin terbanyak yang pernah kita lihat. Oke, sekarang supnya. Tuh ayam, pakai nasi, lagi dingin-dingin, pas. Pas saatnya makan. Minumnya nyobain beli ini. Cannabis iced tea. Wah, mantap ya. Sayuran ini sih yang aroma, sayuran potong ini. Berguna sekali. Jadi hari ini rencana kita mau hiking lagi. Ya. Kita lagi sarapan dulu, pakai granola sama susu. Hari ini kita mau coba ke Hapkern. Kita tahu daerah ini dari penduduk lokal yang kemarin nunjukin hut tersembunyi. Kita banyak merubah itinerary karena ketinggian di atas 1500 mdpl ternyata masih bersalju. Sampai di Hapkern. Sampai mau beli ini dulu, roti. Tadi lihat kayak ada bakery, local bakery gitu. Selalu tertarik kalau lihat roti. Makan roti yang tadi kita beli. Aku lupa namanya apa, tapi ini harganya cuma 1,5 franc. Kayak pretzel tapi bentuknya gini gitu, ahin, enak. Kita udah di sini nih, 1706 ketinggiannya. Kita mau lanjut ke Hogan ya? Iya, ke Hogan. 2 STD. Gimana ya di sini? Nggak tahu 2 apa itu maksudnya. 2 jam lah ya. Kita udah sampai area Hogan nih. Itu gunungnya di belakang sih. Kita mau makan siang dulu di sini ya. View-nya mantap sih. Pasta lagi makan siang kita, ngabisin bahan yang ada biar nanti kalau pindah kota nggak berat bawa-bawanya ya. Iya. Ngopi dulu. Coffee mix dan kapal api.
waktunya jalan balik. Kita takut ketinggalan bus. Iya, mampus. Nanti kudu jalan kaki pulangnya. Hiking di salju itu sangat-sangat melelahkan. Apalagi kalau belum ada tapak orang lain. Jadi kita harus ngebuka jalur gitu. Itu berat banget langkahnya. Jadi esnya setinggi itu. Terus basahnya juga lumayan tuh sampai segitu. Kayak direndam air es rasanya kakinya. Iya, super banget loh jalannya. Nah, di depan itu gunung yang kemarin kita hiking tuh. Jadi kayak hikingnya ridge di atas di ujung-ujung gunung gitu. Aduh, capek banget. Pas nih ngeteh dulu. Masih ngebul. Jadi yang kita pas ketemu hiking kemarin tuh, cewek kemarin tuh dari kota Hapken ini ya, desa Hapken ini ya. Iya, tapi katanya nggak di Hapken ya, kayak di lembah-lembahnya tadi gitu kan, banyak rumah-rumah. Bagus sih nih Hapken daerahnya. Sekarang tinggal makan. Yeay, sate makan. Makan malam kita apa sih hari ini? Chicken butter lagi. Nggak apa, enak tapi. Enak. Chicken butter soyu. Yeay. Selamat makan. Lagi bikin bekal dulu buat nanti siang. Nasi goreng pakai bumbu bambu. Mantap. Ya. Untuk sarapannya lagi manasin pizza. Belum ada pizzanya, Bang. Oh, belum ada pizzanya. Lagi manasin ovennya dulu. Gimana? Kalau ini buat makan siang kita pasta. Sarapan dulu pizza. Yeay. Karena kita hari ini perjalanan lumayan jauh nih. Iya, 3 jam. Jalan 3 jam lebih ya. Hari ini mau nyantai-nyantai setelah kemarin rasanya udah pegel-pegel banget nih pasti. Iya. Yuk makan. Ini kita lagi nunggu bus sekarang untuk menuju stasiun buat nanti naik kereta ke Senggalan. Dikasih coklat sama host Airbnb kita sebelum pergi untuk bekal di jalan. Lucu sekali. Saatnya lunch. Ya makan. Yum. Drop koper di Airbnb. Sekarang kita mau jalan-jalan di Senggalan.
Kota St. Gallen sangat strategis karena berdekatan dengan Jerman dan Austria. St. Gallen ini kita jadikan basis untuk mengeksplor daerah Appenzell dan sekitarnya. Karena mudah dijangkau menggunakan kereta dan harga penginapan di St. Gallen juga cenderung lebih murah. Sekarang kita udah di Airbnb lagi. Kita lagi makan malam dulu. Airbnb stay-nya 2 minggu yang lalu. Paling kesini aja. Nächste Haltestelle, Sammelplatz. Halt auf Verlangen. Oke, jadi kita sekarang lagi di jalan mau ke Wasserauwen hari ini. Kita mau hiking di daerah sana. Sekarang lagi sarapan dulu. Nächste Haltestelle, Steineck. Halt auf Verlangen. Udah sampai kita di Wasserauwen. Kita rencananya mau ke Sealpsee. Ya, tempat ini tuh sejam dari St. Gallen naik kereta.
siang dulu. Sandwich telur keju. Oke, habis makan kita buru-buru jalan lagi karena udah kelihatan awan gelap nih, takutnya hujan badai. Nyantai dulu, nyemil blueberry. Blueberry di sini murah ya, 1 CHF aja, alias cuma 16 ribuan aja, 125 gram. Sambil nyantai kita mau cerita pengalaman kita waktu di nginep di hut itu, Golden Horn Butte ya. Iya. Pengalaman lumayan creepy ya, tapi kita berdua tuh ternyata punya kayak dua hal yang berpikirnya yang berbeda gitu. Jadi kan waktu kita nyampe itu udah sekitar jam 7 malam, gak ada siapa-siapa lagi gitu di hut itu tuh cuman kita berdua aja. Kita lihat di reservasi juga cuman kita ya berdua yang reservasi. Ya, oh ya, jadi posisi hutnya juga kan itu dari pintu utama masuk itu buat tempat nyimpan sepatu. Nah, lalu ada pintu lagi masuk. Itu harus pakai kode ya? Harus pakai kode. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk, harus orang yang udah booking, udah kontak sama yang punya hutnya, baru bisa masuk ke dalam hut itu gitu. Kalau nggak bisa masuk karena ada kodenya. Pas mau tidur juga masih ngerasanya ya aman gitu, karena jadi kan udah masuk tuh dari pintu kode kan itu area makan. Ya, area naik makan. Tangga lagi kayak ke langit-langit gitu, itu baru area tidurnya. Nah di situ tuh bisa diselot, bisa dikunci juga gitu. Udah gua kunci, cuman kayaknya mungkin gua nguncinya nggak sampai yang kayak bener kunci ya. Terus udah gitu ya pas mau tidur kita ngerasanya ya aman-aman aja ya, nyantai-nyantai aja jam gitu. 9-an lah kita tidur kita nyantai lah, udah aman, ngerasanya udah cuma kita berdua. Pintu depan juga harus pakai kode gitu kan ya, jadi nggak ngerasa gimana gitu. Terus sekitar jam 12-an kedenger bunyi krusuk-krusuk gitu di bawah tuh. Terus makin lama tuh semakin jelas krusuk-krusuknya, dan jelas gitu ada orang di bawah gitu, kayak cowok-cowok gitu lagi kayak ngobrol gitu, mereka gegerutuan gitu. Terus gue pikir, kalau gue tuh mikirnya tuh kenapa bisa ada subuh-subuh datang orang masuk ke dalam hut gitu, tapi kan harus pakai kode ya. Tapi orangnya jelas di bawah gitu dan berusaha naik juga gitu ke ruang tidur kita teh. Gue tuh jadi takut, gue pikir aduh si gue mah takut itu teh psikopat gitu orangnya. Jadi gue tuh udah deg-degan banget, dan ternyata tuh selama gue bangun dan deg-degan kan nggak berani gerak sama sekali karena takut bikin suara gitu, dan takut orang itu orang jahat gitu, orang psikopat gitu. Jadi gue nggak mau bikin keributan apapun gitu. Ternyata si Ferry itu udah bangun juga pas itu. Ya, jadi gue juga ngerasa dia udah bangun juga. Padahal udah tidur, kita sama udah tidur. Terus tiba-tiba ada bunyi-bunyi, kita sama-sama bangun, tapi nggak berani gerak sama sekali, nggak berani ngomong. Iya, diem aja gitu. Gue pikir kita udah besok pagi aja lah. Emang ada kayak bunyi duk-duk gitu. Iya. Duk gitu. Kalau gue denger memang orang-orang ngobrol gitu. Sama ada orang ngomong tapi kayak bahasanya yang kita nggak kenal gitu. Jadi bingung juga gitu. Iya, makanya gue takut itu. Gue takut itu orang jahat gitu. Terus tuh kan itu tuh ruangannya nggak dibuka semua, di tempat tidur kita juga ada pintu yang terkunci gitu. Iya.
Jadi lumayan horor juga sih sebetulnya sih. Iya. Udah bunyi duk-duk itu kan, apalagi Hut udah tua gitu. Iya. Hut udah tua, gue pikir teh kayak di atas antah berantah gitu, di atas gunung gitu kan. Ntar angin gitu, apa ntar juga hilang lah. Tapi nggak hilang masalahnya gitu. Iya. Nggak hilang, makin jelas suaranya. Terus tiba-tiba kebuka aja itu pintu kamar. Iya. Dari bukanya kan dari bawah ke atas gitu. Karena di langit-langit kan di langit-langit. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum itu gue udah merasa kayak gitu. Iya, gue tuh udah merasa kayak udahlah aman, udah gue slot, gue inget udah gue slot. Tiba-tiba kebunyi kriet, kebuka, gue langsung shock dong, langsung ngebangun. Itu gue langsung ngeliatin, udah gitu orangnya tuh cuma pakai senter yang merah gitu kan. Gue jadi semakin takut lagi, siap tuh gue tuh gitu ya. Ternyata tuh cuman kayak grup cowok 3 orang. Mereka tuh lagi namanya di sini tuh ski touring gitu. Jadi mereka lagi tour ski gitu dan baru nyampe di Hut itu memang subuh gitu. Jam 12 malam, jam 5 pagi mereka udah pergi lagi. Dan sempet sih memang lagi takut-takutnya itu tuh sempet positive thinking juga ya, kita berdua berpikir kayak oh ya mungkin itu pengurus Hutnya yang datang, jadi bunyi suaranya tuh dari ruangan Hut yang areanya ditutup yang kita nggak bisa akses gitu. Ya. Itu parah banget ya, dan itu takut banget sih. Kayak pertama kalinya kita nginep di Hut dan dapat pengalaman itu, jadi kayak gue tuh lagi di subuh-subuh itu anjing, gue udah nggak mau nginep di Hut lagi, Gue juga bener-bener horor pisan sih itu. Gue pikir teh ntar juga hilang lah suara angin, suara apa. Karena dia makin jelas suara duk-duk kayak digedor-gedor gitu apa langit-langitnya. Iya. Kayak ada orang jalan lah gitu. Iya, karena Hutnya tuh memang kita tuh Hutnya kan namanya winter room, jadi nggak ada penjaga Hutnya. Kalau biasa dia lagi buka itu biasa ada penjaga Hutnya. Iya. Mungkin itu bisa dicoba lagi nanti kalau ada penjaga Hutnya. Kemarin kita benar-benar berdua. Iya. Oke, gitu aja ceritanya. Sekarang udah nyampe di Airbnb lagi. Oh iya, ini gue kasih lihat sedikit kamar Airbnb kita di St. Gallen. Simple aja sih kamarnya. Ini ada kasur di sini, meja, sama itu ada meja juga. Oke, Sherry lagi masak makan malam. Coba kita lihat masak apa. Masak apa sih ya malam ini? Masak ayam yang sudah dibumbuin, sama kentang oven. Malam kita sudah jadi. Gimana coba kentang oven sih? Enak. Crunchy? Tetap crunchy. Kayaknya udah setengah goreng soalnya. Tambah ayam bumbu butter. Mari makan. Ayamnya gede ya. Pagi. Kita sekarang lagi jalan ke stasiun. Mau naik kereta ke arah Wijsbad. Di situ kita mau lihat danau namanya Vallensee.
habis ini kita harus turun ngejar bus, cuman semenit soalnya jaraknya. Sampai kita baru sampai, sarapan dulu bentar sama telur dan roti. Kabut banget. Jadi tadinya rencana kita tuh kita mau jalan dari Brulissau, Samtiersee, Volensee, naik ke Saxerloog, balik ke stasiun gondola Hogerkasten yang di atas, lalu turun ke Brulissau lagi nih. Tapi ternyata sekarang masih sangat bersalju dan berbahaya katanya. Jadi kita jalan dari Brulissau sampai ke Volensee saja. Do you want to get belly wrap? Good boy. Dapat tempat duduk cozy. Cozy ini di atas pemandangannya tuh. Kita istirahat dulu sambil nyemil-nyemil lah ya. Nanti lanjut lagi buat ke Volensee. Ini sekarang di Samtiersee. Enak yogurtnya? Enak ini. Nggak tahu buah apa itu ya.
Jadi kita udah nyampe Valencia, sekarang mau masak makan siang dulu. Duduk saya dan. Danaunya sih masih agak beku ya. Tapi tetap keren. Kita mau nyobain masak tortellini. Jadi ini kita beli tortellininya tuh yang isi keju sama bayam. Nanti kalau udah mateng sama kita mau dioseng dengan butter dan keju. Saatnya makan. Yum. Mantap begini kejunya. Enak. Sedang energen dulu dah. Dingin pisan. Enak ada energen. Oke, sekarang udah jam 3 sore, saatnya kita jalan balik. Oke, kita baru sampai di Airbnb. Senggalan lagi ya, di Airbnb kita. Mau masak makan malam. Yeay. Jadi kita pulang-pulang itu dapat surprise dari pemilik tempat tinggal kita. Dia jadi tadi siang tuh katanya masak beberapa macam ini dan kita bisa ambil, dan itu buat kita katanya. Baik banget. Ini makan malam termewah kita selama liburan ini. Ada nasi, dagingnya juga banyak tuh. Biasa kita kayak cuman satu paha bawah gitu bagi dua gitu. Iya apa sih? Kayak roti naan gitu. Sama ada pakai bumbu kacang. Thank you buat host Airbnb kita. Pagi, jadi Siri lagi masak nasi goreng untuk lunch kita nanti. Nah, terus untuk breakfastnya telur rebus sama lagi ngoven kentang. Tuh. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan santai aja ya. Iya, jalan-jalan santai. Setelah JJS hiking berhari-hari. 2 hari berturut-turut. Hujan tapi ini. Iya. Tapi sesuai sama ramalan cuaca ya. Iya. Jadi recommended banget tuh kalau ke Swiss itu selalu cek cuacanya dengan ke Meteo Swiss, bisa di website atau aplikasi. Selama kita di sini hampir selalu tepat ya, Cil ya. Iya. Jadi kita planning aktivitas juga berdasarkan ramalan cuaca di Meteo Swiss itu. Begitu kita lihat, oh ini 2 hari berturut-turut cerah, yaudah hajar gitu. Jajan
roti polos sih, tapi katanya dia menggunakan tepung gandum yang berasal dari daerah Appenzell ini. Sama ada ini kayak apa ya? Khas Appenzell katanya. Khas Appenzell, dalamnya tuh hazelnut. Ya. Creme flee. Ini harganya 3 CHF yang ini. Enak. Udah balik lagi kita di kereta, balik lagi St. Gallen. Rekor ini. Sekarang jam 3. Berarti kita cuma sekitar 3 jam di Appenzell. Hujan sih soalnya, jadi kayak kurang nyaman buat jalan-jalan. Sampai di Airbnb, kita nyantai-nyantai dulu nungguin hujan reda, sambil nyari-nyari tempat atau taman gitulah untuk makan malam. Dan ketemulah taman gitu di atas bukit namanya Drijweren. Katanya sih bagus, bisa lihat pemandangan St. Gallen dari ketinggian, dan ada danaunya juga. Oke, hujan udah mulai reda, jadi kita jalan-jalan lagi di St. Gallen. Kita mencoba ke atas bukitnya gitulah. Lihat dulu. Lihatnya unik begini ya. Jadi seatnya harus ditarik ke bawah gitu. Terus ini ada buat cuci tangan, airnya pencet gitu. Terus ini sabunnya, tuh. Lalu ini pengering tangannya, dipencet juga. Nah ini kalau nge-flashnya. Nice ya tempatnya. Bener, gak nyangka si tamannya ini tuh ternyata treknya panjang gitu dan enakan buat jalan. Iya, bisa lihat pemandangan kota. Iya. Terus ada kayak kolamnya gitu lah ya. Iya, dikirain tuh cuman kayak naik ke atas lihat kayak viewpoint ke kota, udah aja ya. Tapi ternyata dia ada treknya gitu, jadi banyak yang jogging juga. Iya, enakan ini tempatnya. Betul. Di sini tuh dia ada kolam yang kalau summer banyak yang berenang di kolam ini. Iya, terus sampai ada buat loncatnya segala tuh. Iya, dan di taman ini tuh kolamnya nggak cuma ini satu, ada 2 lagi, jadi totalnya ada 3 yang buat bisa berenang. Terus banyak tempat duduk-duduknya juga. Iya, tuh. Bisa banyak piknik di sini ya. Bangkunya, iya. Suasana di sini benar-benar tenang dan nyaman. Langsung deh ini jadi spot favorit kita di kota St. Gallen. Mungkin kalau tahu dari awal bisa tiap sore kita nyantai-nyantai di sini. View-nya bagus, ada danaunya dan juga asri. Mantap lah pokoknya. Teh? Mau teh? Boleh, karena udah jam 7 malam, saatnya kita makan malam.
Di sini aja kita spot buat makan malamnya, makan mie gelas. Cozy ya spotnya. Iya. Pas ini. Mantap. Pagi, jadi hari ini hari terakhir kita di St. Gallen. Ini kita lagi bikin perbekalan dulu nih buat kita nanti di Zurich ya. Nih kita bikin kentang oven lagi dihabisin. Ngabisin kentang oven. Terus itu ada ayam sama lasanya. Terus nanti mau bikin nasi goreng juga ya. Biasa kering nggak sih kalau ayam-ayam ini panggang, tapi ini enggak. Ini ada nggak lengket? Oke, nasi goreng udah jadi. Kita mau beres-beres lagi bentar, udah gitu caps ke Zurich. Kita udah nyampe di Airbnb kita yang di Zurich. Ya. Kamarnya simple aja, ranjangnya ini. Terus ada meja kecil sama kursi. Yep. Yang penting ada kompor jadi bisa masak. Betul, Sama kulkas. Nah ini toiletnya. Ini area showernya. Area shower. Oke. Sekarang kita mau makan siang dulu. Ya, baru mau pergi lagi. Udah hujan, gede lagi. Fatal wis. Iya. Jadi tadi kita sih cuman keliling-keliling Di kayak daerah pertokoan deket stasiun Zurichnya. Iya. Terus kita balik karena mau naruh dulu barang yang kita beli. Rencananya tuh kayak oh udah kita siap-siapin buat makan malam, makan nanti di taman, pergi lagi gitu. Baru nyampe mau pergi lagi, hujan gede. Nah jadi kemarin kita beli udang frozen ini 4 CHF harganya. Jadi kita putuskan Buat makan dimakan di Airbnb aja. Hujannya nggak berhenti soalnya. Iya malah tambah besar. Iya. Kita masak Udang butter lagi. udang butter plus sayur saya. Nanti makan udang butter. Padahal ini ada mataharinya loh lumayan. Tapi hujan. Akhirnya hujannya reda. Kita mau ke supermarket aja bentar, udah gitu ya jalan-jalan bentar lah ya. Supermarket lagi, udah ketiga kalinya hari ini. Soalnya udah 8:30 malam juga sih sekarang. Kita jalan-jalan aja bentar. Iya. Pagi, waktunya breakfast dulu sebelum kita keliling-keliling Zurich lagi. Sama granola pakai blueberry dan strawberry.
Zurich merupakan kota terbesar di Swiss. Airport dan stasiun keretanya juga merupakan yang terbesar dan tersibuk di Swiss. Meskipun begitu, kota Zurich tetap melekat dengan alam. Banyak public area dan taman-taman kota yang bisa kita nikmati di sini. Kita sekarang lagi di Irchel Park. Iya. Ya. Hari ini paling keliling-keliling taman, sama jalan-jalan santai aja ya. Hari ini hari terakhir kita sih di Swiss. Betul. Besok kita balik Indo. Udah flight pulang ya. Jadi tadi kita habis dari bakery ini beli pretzel. Makan pretzel ditemani dengan angsa sama bebek. Angsa dan bebek. Kita lagi mau nyari tempat makan siang dulu ya. So, lunch terakhir kita di Swiss apa sih? Indomie. Udah kita simpan nih buat paling terakhir, sayang-sayang. Nah, kita mau masak Indomie di bangku taman ini. Enakan ya tempatnya? Iya, enakan nih. Di sini tuh banyak tempat-tempat piknik kayak gini sih. Apalagi sekarang tuh lagi ada matahari gitu, cerah, hangat.
Nah, jadi kalau di Swiss nggak perlu beli air minum, tinggal ngisi-ngisi aja di ginian ya. Iya. Terus air kerannya juga bisa langsung minum. Diminum, betul. Jadi kita sekarang lagi duduk-duduk di taman apa ya namanya? Ya, pokoknya bagian dataran tingginya Zurich lah ya, di atasnya. Bisa lihat kota Zurich. Kodok air dulu buat bikin kopi apa teh nih? Kopi dulu kali ya. Soalnya sekalian ngabisin gas karena nggak bisa dibawa ke pesawat. Nyobain ini. Tadi beli yogurt ya? Tadi pagi beli yogurt buffalo milk, ternyata susu kerbau. Yogurt dari anjir. Niprat. Bucat sama lu. Mau lagi yogurtnya? Boleh. Panas banget. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Jalan-jalan sore santai edisi kedua di Zurich. Ya, ini jalan-jalan di area bukit-bukitnya. Ya, itulah. Jadi kayak bisa lihat kota Zurichnya di atas bukit. Terus ini banyak tiny house gitu ya, kayak rumah-rumah kecil gitu. Iya. Banyak pekarangan bunganya, berasa kayak di Lembang Cihideng. Iya. Wah, akhirnya sampai juga ini di Abu Dhabi. Berapa jam ya tadi flightnya? Sekitar 8 jam ada ya? Kalau nggak salah, iya. Tapi lumayan ya, Etihad ya kita ya? Iya. Ada legroomnya, jadi nggak terlalu pegel kakinya, pantatnya juga. Nggak terlalu membosankan lah. Bosan kali. Bosan ya. Train station tuh nyebrang situ. Wah, dingin ya. 8 derajat harus 8 langsung derajat ya? Iya, harus langsung pakai papau nih. Langsung mulai kerasa kering. Ingat, jangan jilat bibir dengan ludah, kalau nggak semakin kering. Aku nggak kelihatan matanya nggak pakai softbank. Betul sih. Iya. Yuk. Berat ya, Dan? Oh. Kita ke Transa beli ini nih, water filtration system. Jadi kayak botol air gitu. Nanti tinggal
ambil airnya, tutup, terus di squeeze aja gitu, langsung minumnya jadi cepet filternya. Terus sama kita juga mau beli gas, lagi milih dulu nih mau yang mana. Jenisnya banyak banget ya. Bag. Ini bag katanya. Tinggal gini kali ya. Gas kita beli yang ukuran segini 227 gram. Itu 9,9 CHF. Kalau di Indo ini mahal banget yang tipe-tipe gas gini. Bisa sejutaan. Jauh banget harganya. Ini 9,9 CHF berarti ya 160 ribuan lah. Jadi kita dari bandara kan sebenarnya tadi ada waktu sejam lebih cepat daripada itinerary kita ya. Iya, tapi ternyata 2 jam itu nggak kerasa. Terus kita langsung kayak lari-lari ke stasiun, takut ketinggalan. Udah gitu belum biasa gitu kan nyari platformnya gimana. Tapi untung nyampe 2 menit terakhir. Cuma belum dapat tempat duduk kita. Iya, sebenarnya ada tempat duduknya, cuman tempat naruh kopernya yang nggak ada. Jadinya kita masih bingung nih, duduk nggak. Cuman agak rempongnya karena ada koper gede aja ya. Itu bener-bener lagi ini nih, bener-bener udah spring ya. Mulai banyak bunga gitu, lihat bagus-bagus. Wah, ini baru challenging. Oh, gedung-gedungnya tuh. Ternyata Airbnb-nya naik ke atas sana dong. Jadi kayaknya lumayan nih ngedorong kopernya. OMG. Ini semoga koper rodanya kuat ini. Ya. Terabas aja jadi. Terabas. Udah siap dengan jas hujanku. Males abisnya masa cuman karena hujan terus kita ngedekam di kamar, udah jauh-jauh ke sini. Dengan hektiknya itu bawa koper. Yuk kita pergi jalan-jalan aja keliling kota ya. Iya, coba kita lihat-lihat dah. Tadi lu lihat stiker nggak di toiletnya sih? Stiker apa? Stiker saking tenangnya di sini. Hah? Cowok kalau pipis harus duduk. Seriusan? Iya. Kamu nggak rekam? Hah? Belum rekam buat tadi. Kasih lihat dong. Oh iya, jadi kamu tadi duduk? Enggak sih. Makan malam hari pertama kita di Swiss. Indomie. Apalagi kalau bukan Indomie. Tapi tambah telur dadar. Ini sarapannya pakai ini granola Bites tuh. terus Kayak nanti dipakein susu ya. Kita tambahin sama buah-buahan keringan yang kita bikin di Indo ya. Terus tinggal tambah susu. Sampai stasiun ya? Akhirnya ya. Iya. Ternyata sekitar 20 sampai 30 menit lah jalan kaki. Kita jalannya cepet sih ya. Beli tiket dulu. Stasiunnya view belakangnya tuh. Gila ya. Keren banget sih di sini. Kok jalan lagi? Kita harusnya pencet ya, Dan? Oh, ini sedang automatically. Yuk. Mulai gerimis. Ya. Aduh. Jadi kita harus siap-siap pakai jas hujan. Tuh. Mendak tas gue berat anjir. Diisi sama kamera ucil. Nah, ini jalur ini ya, jalur kereta gantungnya Cil. Bukan kereta gantung, kereta gunung. Panas ya? Panas. Pas jas hujan dulu. Nyantai dulu ini. Nyantai dulu dong. Naik lagi nih tadi. Mantap ini kursinya. Ya. Harus bawa santai nih.
Gimana nasib kita ini? Ini snowing atau hujan es? Hujan es ya, bukan snowing. Gak tahu. Ini cukup lebat juga sih, Cil. Iya. Pakai jas hujan dulu aja yuk. Yuk. Main juga ya. Semakin tebal saljunya. Ya, saatnya pakai jaket lagi dah. Kebalik coy. Kelelahan di jalan. Di sini udah lebih halus saljunya. Tuh, bisa dibentuk bola. Coba aku mau bikin manusia salju yang biasa dilihat di kartun-kartun itu loh. First time ini. Anjing, kok jadi gepeng? Bikin lagi. Amatir coy. Yang sebelah tangannya. Oke, yuk jalan lagi. Duduk. Silakan Tuan Muda duduk, basah sedikit tapi. Wow, ada dessert nih. Chef Ice rasa original, natural. Anjing, perih. Kayak ranjang kan, jadi pengen tidur nggak? Bentuknya kayak empuk-empuk fluffy gitu, ha? Pagi, ini sedikit room tour dari Airbnb kita. Nah, di sini ada terasnya. Lalu ini ruang santai-santai. Nah, ini kamar kita. Nah, ada sofanya, kasurnya di sini. Oke. Ini kita lagi mau sarapan dulu. Ini sarapannya roti pakai telur dan susu. My book. Postman. I see. Yeah. And this. So. Oh. Very cute. This and cheese. Oh. Marmalade. Marmalade. This is from fruit. Yes. Oh, okay. Foto dulu Cil, aku pengen beli. Jadi di bawaan kita satu koper besar, tambah tas backpack 2. Warst du mehrmals dort? Yes. So it's really nice. Yes. Yeah. Yeah, it's from this island. Ya, we made it. Ya. Setelah hujan-hujanan, udah basah kuyup kopernya. Ya. Tapi sangat berguna sih bawa jas hujan yang kayak gini. Pakai banget kalau lagi wet season gini ya. Baik. Sukaan gua ini sih, ini garam-garam semua nih. Asin, enak. Enak ya? Mantap. Terus luar itu crunchy ya, tapi nggak keras gitu. Enak. Sekarang kita kemarin mah lagi jalan-jalan ini di pinggiran Lake Lucerne. Tapi sayang ya, udaranya hari ini mendung dan hujan. Ya udahlah, enjoy aja. Terobos aja lah. Iya, bagus tuh, lihat. Ini aja American favorites. Ini lebih gede-gede. Yuk, cobain ya. Oke. Oh, Tuan punya waktu 7 menit soalnya.
this mountain goat. And the absolutely special thing about this is how they get babies. Why are they coming from eggs? Really strange. It's really strange. A really special animal. Are they really coming from eggs? No, right? Just no, not really. Not really. And a stone from Mars. That's so special. Wow. No, it's a joke. Xylophone. I will bring back home if that from Mars. I would sell it immediately. I would make money on it. You always got me. Why did I always why did I always believe right away? You didn't believe the eggs. Take off my shoes. No. I don't know how old it is. It belongs today to a cultural association. People can rent it. Sometimes people are coming to show their handicraft or their artwork or their paintings or something like that. So you don't need to pay anything, you just need to pay something for the energy, for the electricity, so the people has kind of a cultural life. So this is the storage room or the fridge. Here maybe they put some cheese and instead of going around, so they just turned it like that. Wow, like a turntable but big turntable. So you don't have to walk around it, yeah. Just turn it. Oh, cheers. Shoes. Guys, so this is the kitchen. Maybe they never renovated it. Because it's not tall enough, it's too small. So maybe that's why it has been conserved in this condition. So in former times the people has been smaller maybe, and maybe it's also easier to heat. The heat goes up in the ceiling, and yes, if it's higher you need to heat much more. Heating place and kitchen, cooking place at the same time. Oh, so this is the kitchen. Traditional style of the heating is a stone oven. The stone is found somewhere around here. It's a special stone that keeping the heat. This is 1870. It is not absolutely old. There could be much older ones. This house maybe it was a shop or maybe a restaurant. We don't know for sure. Okay, you can go that way. Transportation in Switzerland is really amazing. Maybe you have seen the train. Huh? You have seen the train coming. Yeah. So it has stopped there. People from that village, they can go out, go in, get the car, and it starts. Maybe 5 minutes later. The connection usually works. Connection means. Tadi beli daging cincang. Nggak bisa diginiin, gue yakin. Kita mau bikin sop. Iya. Kita udah bawa bumbunya dari Indo. Bumbu instan. Nah ini bumbu bambu.
bawa beras juga dari Indo. Kalau ke Swiss bawa kopernya yang bisa diangkat ya. Maksudnya beratnya masih bisa keangkat gitu. Jangan yang kayak kita terlalu besar sampai bisa diangkat nih. Akhirnya ya kembali ke jalan mulus. Ada pom-pom sih. Hah? Ada pom-pom. Oh iya? Udah sampai ya? Itu ada Antika. Wah, cukup bahaya ini. Memang tinggi banget tuh batu-batuannya. Slide serodotan salju. Nyemil soy-joy dulu. Enak ini rasanya. Mocha choco cashew. Sekarang udah jam 12 siang. Tapi belum ada tempat cozy buat makan siang ya. Iya. Ya udah, snack dulu aja. Ini kayak ada penginapan gitu sih di depan kita. Cuman lagi tutup. Kalau nakal dikit bisa sih duduk situ. Aduh, susah bener dah tuh. Itu kan. Iya. Oh gitu. Oke. Oh, you want to take a picture? Karena itu tuh terkenal nama jembatannya, cuma lupa namanya apa ya, Kirch apa gitu. Makanya banyak turis tuh di situ pada foto. Soalnya backgroundnya Matterhorn. Kita lagi jalan-jalan sore ini di Zermatt. Yeah. Udaranya dingin, tapi asal bajunya oke mah adalah gak terlalu kerasa. Sekarang jam 6 sore loh, tapi masih terang banget kan? Kayak masih terang banget. Kayak jam 3, jam 2 gitu ya. Enaknya kalau pergi winter tuh gitu sih, walaupun dingin tapi si terangnya lama. Aku tuh tripodnya. Aku bantuin dulu bentar. Iya. Nambah aja. Gak bisa itu. Udah. Udah. Nah, tinggal ke sana. Jadi dari sini tuh bisa lihat Matterhorn dari lebih dekat, atau yang lebih kita kenal dengan Gunung Toblerone. Kamu belakang depan? Hah? Kamu belakang depan? Stop aja, ke belakang. Masih ada mobil. Rotinya enak yang pertama. Capek banget. Sekarang kita lagi jalan balik ke penginapan ya. Udah jam berapa, Cen?
Sekarang setengah 5 dong. Gila, kita jalan dari jam 9 pagi udah 6 jam lebih, kakinya udah pegel banget. Ada 20.000 langkah kayaknya deh. Pengen cepet rendeman langsung di Batup. Oke. Oke. Silau pisan Eden gak bisa buka mata. Udah sampai kita di Rottenboden ini. Dari sini nanti kita mau naik sledging turun sampai ke Rivelberg. Ya. Gila silau pisan. Pakai micro spike dulu. Soalnya panorama trailnya tuh salju semua. Berdarah. Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi kayaknya pas agak jatuh gitu. Nahan, terus tajam esnya. Besar sekali. Ya. Kita sekarang lagi nunggu bus mau ke stasiun. Udah gitu kita mau ke Bad Meralp buat ke jalur hiking kita hari ini. Hari ini cerah pisan ya? Ya. Daerah sini bagus banget sih menurut gua. Ya. Masih banyak kayak area hijau-hijau lembah gitu. Bagus. Nanti aja tunggu atas ya. No problem. Okay. Thank you. Masuk, ada iglo tuh. Udah coba masuk ya? Ya. Paling tripod lu sih nabrak. Kayak gini ya masuknya ya? Ya. Wah. Aman? Wah. Gede loh dalamnya. Oh ya? Ya, ke danau. Gede banget. Mantap ini. Memang nggak semanis yang di Jepang sih, tapi ini enak, wangi tetap, nggak asem gak? Ya. Dingin kayak kulkas. Oke. So. Yuk, jalan-jalan. Jangan berdiri dong. Kabut itu super tebal ya. Cuman bisa lihat beberapa meter ke depan. Katanya gini terus sampai jam 6 sore. Dingin. Gimana Pak ini? Lumayan oke.
So kita stop dulu bentar buat nyemil beng-beng sama yogurt. Kamu bisa nggak nyariin ininya? Oh, view-nya mantap kali ini. Tanya karena naon. Sebelum naik ke Hute, kita makan siang dulu. Nasi sama telur dadar. Anjing, nasinya keluar. Dari mana? Ih, lucu kamu di situ. Sini aku videoin kamu jalan. Kenapa? Udah kali ya? Enggak aku aja. Kenapa? Sama tuh. Lele. Aduh. Si jauh ini kayak gini. Belum besok turun lagi. Ini gila pisan. Ini saljunya tinggi banget nih. Ini pelang ini biasanya posisinya di atas, ini sudah sejajar nih sama kita. Ini berapa jam 6? Jam 7 lah. Udah nyampe kayak sejam. Enggak ya, kayak sejamnya lebih 2 jam kayaknya ya. Aduh, pengen makan. Lapar banget. Siap turunan, Sir? Ayo. Udah nggak mau dipikirin. Anjing yang botol. Kan tinggi pisan. Kan salah jalan. Gimana caranya nih kita? Yang ini lebih enak ya, coklat banget. Daripada yang Ovomaltine, lebih enak yang Cautina.
aku lupa ngecek sih, kayaknya kalau ini enggak. Enggak ngecek. Asumsi doang. Ya. Jadinya kita balik ke Latul Bruneinya jalan kaki aja. Mahal soalnya busnya lumayan, 5,2 CHF. Tinggal di oven aja ya. Yep. Tinggal di oven. Nah kita ada 2 ya? Udah 2 CHF-an lah harganya itu. 2 pen. Warm weather. Oh itu yang bagus teh. Ya, baru duduk ya. Nyenek tuh, baru gue bikin teh. Malah hujan. Iya. Ya udah, semoga hujan lewat doang. Iya, tungguin aja lah. Deck tempat yang crash landing on you itu. Dari tadi kita nyampe nggak berhenti itu ngantri buat foto di situ. Mungkin harus berjam-jam ngantrinya itu. Enggak lah, nggak sampai berjam-jam, cuman ngantri terus gitu, nggak pernah kosong decknya. Iya, iya. Aduh. Makan siang dulu. Roti telur. Ini hikingnya itu kayak ridge hiking gitu ya, jadi di tebing gitu, dan masih ada saljunya. Nggak tahu nih kita bisa nyampe Agus Matterhorn-nya nggak? Ya. We'll try. Akhirnya naik bus. Nyobain ini nih, karena habis iced tea. Cukup unik soalnya, jadi kemarin beli. Coba ya. Gimana tuh rasanya? Kayak air tawar? Enggak, kayak teh manis aja sih. Teh manis biasa? Teh manis, iya.
Ya. Oke deh. Duduk sini lah, istirahat dulu. Lu keluar kamera, gue juga keluar kamera ya. Iya. Yuk. Cobain lagi. Gue lebih belakang berarti. Lu lebih maju dikit. Welcome to Switzerland. Gosong mukanya. Saatnya lunch. Dari pagi udah bikin nih bekalnya, nasi goreng. Tapi emang kita di bungkus-bungkus gini soalnya nggak punya tempat bekal lagi. Jadi kayak makanan pesawat. Ya makan. Oke, mari makan. Diambil gagak dimakan aduk tuh. Itu di belakang kita anjing semuanya. Cepetan lah. Oh iya anjing. Jangan di luar berarti makanan sih, bahan makanan itu wasabi tuh, kacang. Serempit aja. Tuh. Tutup ah. Harus cari dulu ini sesuatu buat ngebah. Oh ini video. Banyak gagak nih, makin deket nih, serem ah. Han. Apa sih? Takut ah. Nggak ngaruh. Lama tuh, belum terlalu gelap ya sih. Kita cari aja ashernya. Tak usah lah, cukup.
Betul? Lihat dulu langsung. Iya benar. Oke, jadi pagi ini kita sarapan kentang oven. Iya betul, baru di oven. Sama telur rebus. Oh iya. So. Terus mau bikin nasi goreng. Buat makan siang. Oke, kita udah di Appenzell sekarang. Iya. Kita rencananya jalan-jalan di Appenzell aja hari ini ya. JJS, jalan santai. Ya. Makan siang dulu sama nasi goreng. Sama roti dulu. Tuh, beli roti polosan aja sih. Tiluk siam. Kok? Ya gitu aja sih ya roti polos. Itu bukan gula-gula tepungnya ya? Bukan. Bukan gula tepungnya. Oh. Kayaknya enak kita simpen tuh, kita nanti makan sama ini cream soup di rumah cuy. Gitu. Ya. So dari kemarin tuh kita ngomongnya bisik-bisik sih ya. Soalnya kita ada yang lain juga yang tinggal di sini. Mahasiswa gitu, lagi S3 ya. Jadi nggak enak kalau kita ngomongnya keras-keras. Takutnya dia lagi ngerjain tugas atau lagi belajar gitu. Jadi di Airbnb ini tuh kita tinggal sama yang punya tempatnya. Terus sama ada satu orang lagi ya yang mahasiswa tadi. Hujan lagi, harus balik deh. Iya. Gak apa lah, yang penting udah jalan 100 langkah kayaknya setelah makan. Oke. Ayo. Pagi, waktunya breakfast dulu sebelum kita keliling-keliling Zurich lagi. Sama granola pakai blueberry dan strawberry. Kemarin nggak banyak keliling-keliling karena hujan terus. Hari ini saatnya keliling-keliling Zurich. Oke. Dinner terakhir kita malam ini di Swiss adalah dedeng udang butter lagi. Udang butter terakhir kita. Lusa bisa makan ayam goreng pakai sambal.